Satu. Oke ya, thank you semua ya, selamat malam semua ya. Oke, kita ketemu lagi ya, oke, di webinar di mengenai Dori Forex. Ya, sekarang tanggal 30 September, pukul menunjukkan waktu jam 7 malam lewat 20 menit. Ya, oke, ternyata Zoom nggak stabil ya kalau orangnya banyak ya. Saya juga baru tahu. Oke, ya, ini pertama-tama saya pengen tahu nih, oke, yang belum pernah trading di sini siapa? Oke, atau udah pada trading semua? Oke, udah trading semua? Oke, jadi nanti saya bisa sesuaiin yang apa presentasi saya. Oke, ya silakan kalau misalnya itu di chat aja. Ya kalau misalnya suara saya nggak gitu jelas juga boleh. Oke, udah semua good good ya. Jadi saya nggak terlalu basic ya. Oke, udah semua. Oke, good. Ya oke. Ya saya akan langsung aja. Oke, ada yang masuk masuk. Oke, total sekarang 37 orang. Baik. Ya. Oke, untuk mereka yang misalnya apa mau referensi tentang ini, aduh Pak ini jangan presenting Pak. Oke ya, ini nanti kalau yang udah masuk dia jadi tolong jangan di presenting ya, oke biar nanti presentasi saya nggak hilang. Kalau buat yang apa ya, buat yang pemula yang mau untuk belajar forex di sini bagus ya, oke Baby Pips ini bagus. Ya oke saya langsung kasih aja di grup ya. Okay. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang belajar forex ya, oke, buat pemula, yang ini di sini bagus. Ah ini, oke, dari dulu saya pakai ini ya sampai sekarang. Ya ini udah banyak udah banyak perkembangan, oke, ya dan kalau mau lihat edukasinya di sini. Nah ini how to trade forex nih. Oke, Baby Pips. Memang ini dalam bahasa Inggris ya, soalnya bahasa Inggris biasanya lebih update ya. Oke, kalau yang Indonesia biasanya agak kurang ya, agak lamban gitu loh. Ya kalau yang untuk yang ini Inggris biasanya lebih update. Oke, dan ini harus diperhatiin baik-baik ya sebelum saya mulai. Ya, ini loh, broker kalian ini 4 angka atau 5 angka di belakangnya. Oke. Di sini boleh dilihat, dicek di sini. Ini ininya brokernya. Oke, lihatnya di sini. Oke, kalau misalnya saya pencet F9, oke, di sini tuh. Ya, dilihat tuh di tempat kalian, ini belakangnya 5 angka atau 4 angka. Ya, kalau 4 angka ini namanya pips, ya. Kalau 5 angka namanya pipet, gitu. Oke, perlu dibedain gitu. Oke. Ya, saya mau tahu dari kalian gitu. Kalian punya 5 angka atau 4 angka? Dulu tuh yang 5 angka itu jarang banget itu. Oke, sekarang yang 5 angka tuh banyak banget. Ya. Oke, jadi ya harus dipatin gitu. Jadi kadang-kadang orang ini suka salah begini loh. Oke, saya tulis di sini. Ya, oke. Ya. Biasanya normal itu 4 angka di belakang koma. Ya, oke. Itu yang dinamakan pips. Ya, oke. Sebentar, ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutin. Nah, yang 4 angka di itu, oke. Ya. Sekarang banyak yang 5 angka di belakang koma. Oke, itu namanya pipettes. Ya, oke. Sebentar, tulisannya ini dia. Nah, ini dia. Oke, sebentar, tulisannya salah. Oke, jadi kadang ya oke, orang bilang ya 20 pips ya di 5 angka 5 angka GBP USD itu sebenarnya pipettes ya. Pipettes. Ya, oke, bukan pips gitu. Oke, jadi harus dipatin gitu. Oke, kadang-kadang orang suka salah di situ. Ya, oke, jadi kalau 5 angka itu kalau naik 20 ya itu baru 2 pips ya. Oke, gitu aja gitu. Yang kadang-kadang orang salah sangka di situ. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu nggak sebelum saya lanjutin? Oke, bisa nggak? Oke, jadi sekarang tuh kebanyakan yang 5 angka ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu dapat 4 angka, ya broker yang oke, boleh di-share. Ya, oke, boleh di-share di sini. Oke, koneksi saya terputus. Oke, coba nanti masuk lagi ya, yang koneksinya terputus. Gitu, oke. Ya, Instaforex ya, Instaforex yang terakhir ya. Instaforex yang terakhir ya saya pakai itu 4 pips. 4 pips, 4 angka belakang koma. Gitu. Oke, ya. Instaforex saya ada agak sedikit masalah. Oke, jadi saya pindah ke FBS sama Hotforex. Oke, itu aja ya. Sampai sini oke, saya akan mulai dengan presentasi saya. Oke, nah ini dia. Oke.
Oke, ini yang saya akan mulai sekarang tentang Dolly, sistem legendaris ya. Oke, Dolly itu diambil dari cloning kambing, ya domba sih, bukan kambing, domba. Ya, oke. Jadi ini ada ceritanya. Oke, saya ada sedikit cerita aja ya. Oke, tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Oke, kalau presentasi ini cuma buat edukasi aja. Oke, ya buat sharing pengalaman pribadi saya, bukan merupakan saran jual beli ya atau rekomendasi ya. Oke, selalu saya katakan begitu ya. Hasil trading yang masa lalu kadang-kadang belum tentu hasil yang depan itu sama gitu, oke. Ya, lalu abis itu pengalaman jam terbang trading bisa beda-beda gitu. Jadi misalnya trader A masuk posisi buy, trader B ikut trader A gitu. Ya, nanti ujung-ujungnya bisa trader A-nya profit, trader B-nya loss gitu. Bisa aja begitu gitu, oke. Jadi kadang pengalaman trading sama jam trading itu bisa beda ya hasilnya. Oke, habis itu saya juga minta kalian ya tanggung jawab terhadap masing-masing investasi ya. Oke, jadi itu uang Anda ya, kalau misalnya profit juga saya nggak minta. Jadi kalau misalnya kamu loss ya kamu harus tanggung sendiri gitu. Oke, bisa ya sampai sini ya. Oke, disclaimer-nya itu. Oke, saya akan lanjut ya untuk sharing saya. Oke, ini sama disclaimer-nya. Oke, nah ini saya mulai sharing Dolly di tahun 2012. Ya, oke, ini linknya. Kalau ada linknya saya langsung kasih aja. Oke, ini linknya di tahun 2012. Oke, kayaknya di beberapa sebentar, saya copy link. Paste. Bisa. Oke, di sini sebentar. Oke, di kalian ini beberapa ada yang udah pernah pakai Dolly. Di sini, nah ini dia. Oke, ini linknya di tahun 2012 masih relevan sampai sekarang. Oke, ya sampai ada yang testimoninya seperti ini ya. Oke, yang katanya mau kasih sistem profitnya ya, saya bilang nggak usah lah. Oke, yang penting pokoknya dari dulu saya ngembangin Dolly itu free ya, sampai sekarang juga saya akan kasih juga free gitu. Oke, saya pengen tahu dari kalian ini ada yang udah pernah. Oke, di tahun 2012 ini saya share-nya di Kaskus ya, itu linknya saya udah kasih. Oke, linknya saya udah kasih. Nah, ini awalnya di sini. Oke, di 2016. 2016, maaf, 2006. Oke, sebentar ini masih ada yang masuk. Nah, ini ya. Saya langsung kasih aja linknya. Oke, 2006. Ya, ini dia. Oke. 2006. Oke, ya. Oke. Nah, oke, ini waktu itu di 2006 ya, saya ngembangin bersama CJE ya, kalau kalian bisa ikutin ya. Oke, itu yang bentuk ini loh ya, itu orang-orang dari New Zealand. Sebentar ya, nah ini dia. Oke, ini CJE ini ya, ini orang dari New Zealand. Dia bagian programmernya, saya bagian analisanya. Orangnya jago sekali untuk programmer. Oke, jadi kita ngembangin Dolly sampai versi terakhir, saya sampai versi 13 gitu. Habis itu dia kembangin sendiri. Oke, itu linknya saya udah kasih di situ ya. Oke, untuk Dolly-nya ya. Oke, nah ini saya kembangin sampai gabungan antara Isakas dan Nina. Ya, oke, jadi saya kembangin sampai ke versi 3, DIN versi 3. Bentuknya kayak gini nih. Sebentar ya, DIN versi 3 nih. Oke, nah ini dia bentuknya. Oke, ya kalau kalian lihat ya ribet gitu ya. Saya juga nggak akan bakal sampai ke sini penjelasan saya. Oke, ini dia nih, ya yang DIN. Oke, ini namanya DIN. Jadi gabungan antara Dolly, Isakas, sama Nina. Gitu. Oke, tapi saya nggak akan ke sini ya. Nanti tapi linknya saya akan kasih ya kalau misalnya kalian mau baca-baca. Oke, pengembangannya dari tahun 2006. Dan DIN-nya ini tahun 2007. Gitu. Oke, itu 2007 pengembangannya. Ini ada pengembangannya pertama tahun 2006 ya, oke, kemudian tahun 2007 sampai ke DIN version di sini, oke. Linknya nanti saya langsung kasih aja di sini semua. Oke, itu perkembangannya dari tahun 2006 sampai 2007 gitu. 2012 saya share di Kaskus. Oke, cukup oke ya, oke. Sampai ada tes yang demikian yang masih dipakai itu sampai sekarang juga masih dipakai. Gitu, oke. Nah, kemudian berkembang di forum MT5. Ah, ini oke. Ya, ini kalau misalnya ada satu indikator yang sampai bertahan sampai 5 tahun lebih ya, otomatis ya udah approve ya. Maksudnya udah proven ya. Oke. Sampai berapa kali nih? Sampai 1 2 3 4 5 sampai 5 thread dibahas gitu. Oke. Ya, yang kurang ajarnya ini mereka nggak izin saya.
Mereka buka thread ngebahas nggak ada izin saya gitu. Saya nggak tahu gitu, tiba-tiba ada aja langsung 5 thread gitu, oke? Tapi nggak apa-apa, ya oke, nggak masalah gitu. Yang penting asal nggak dijual belikan gitu, oke? Ya soalnya ada ceritanya, waktu itu CGA ya ngembangin sampai versi 13. Dia dikasih MQ-nya gitu, format MQ. Ya, dikasih file MQ-nya, bukan file EX. Ya, kayak kalau file MQ kan bisa dioprek gitu, oke? Jadi mungkin waktu itu ada oknum ya dikasih apa ya? Kan di forum kan bebas dikasih file MQL, diubah-ubah, oke? Abis itu dijual gitu dolinya. Ya, jadi CJ waktu itu cukup parah gitu, oke? Jadi setelah doli 13 ke atas ya, oke, dikasih EX-nya aja. Gitu, oke? MQ-nya nggak dikasih. Oke, tapi untuk yang grup ini nanti saya kasih apa MQ-nya. Nanti mau dioprek boleh. Ya, kalau mau dibuat lebih bagus boleh. Gitu. Oke, ya sampai sini mungkin ada mau tanya. Oke, sebentar. Ya, oke, ada yang masuk lagi. Saya waktu itu sempat pakai MT5, tapi ternyata waktu itu kan MT5 kan baru banget gitu. Jadi banyak yang nggak kompatibel gitu. Ya orang berdiri kebanyakan balik ke MT4. Ya, jadi dicoba aja di MT5 gitu, nyala atau enggak gitu. Oke, tapi kalau misalnya nggak nyala ke MT4 aja. Soalnya MT keempat lebih banyak yang kompatibel. Oke, gitu aja. Jawab. Oke, ya baik kita akan lanjut. Ya, oke. Ini bisa dipakai bursa ICD. Oke, nanti dicoba. Ya, kalau MT5 coba aja. Ya, oke. Soalnya kenapa saya nggak pakai MT5? Banyak kan indikator semua pakai MT4 gitu. IE apa itu MT gitu. MT5 waktu itu belum banyak yang kompatibel. Sampai sekarang kayaknya orang masih lebih suka MT4 gitu. Oke. Ya, saya lanjut aja. Oke, nah ini dia testimonial ya yang di Kaskus. Oke, ya seperti biasa yang saya bilang, oke, ya saya syukur kalau misalnya ini berguna, ya bisa dipakai buat trading gitu. Oke, nggak apa-apa. Gitu, oke. Oke, saya lanjut. Nah, ini apa itu Dory? Dory itu sebenarnya cloningan ya dari SHIB. Jadi ceritanya begini. Ya, ini penampakan Dory seperti ini. Ya, ini dia penampakannya. Waktu itu ceritanya begini. Waktu itu ada suatu sistem ya yang bentuknya ini Dory berkata kata dari cloningan SHIB. Ya, oke, berkembang jadi secondary sekarang sampai versi 18. Saya lanjutin dulu ini ya, oke. Jadi ini dulu ada sistem, ya, ada sistem, ya, oke. Dia kasih charge harga sekitar $200. Nah, ini dia, oke. Dory itu berasal dari cloningan domba, oke, ya. Jadi waktu tahun 2006, ya, ada sistem, ya, oke, yang dijual, ya, seharga $200. Saya lupa namanya, gitu, oke. Ya. Kemudian yang pada beli kecewa, oke, karena isinya gitu doang, gitu, oke, ya. Ya, termasuk CJ, ya, oke, termasuk CJ. Jadi saya dan CJE, oke, akhirnya mengcloning sistem ini, oke, ini jadi Dory, gitu, oke. Jadi Dory itu adalah cloningan sistem yang $200 ini, gitu, oke, dan diberikan free, ya, oke, itu sejarahnya. Oke, jadi kita bikin dan ternyata yang kita udah bikin itu lebih bagus daripada asalnya gitu, aslinya gitu ya. Yang kita udah bikin ini lebih bagus dari aslinya. Oke, ya sebentar. Oke, semua custom indicator maupun EX hanya bisa dipakai. Oke, ya. Ini gini loh. Kalau saya hampir nggak pernah trading pakai Android sih, gitu. Oke, soalnya nggak lengkap gitu. Oke, habis itu juga layarnya kecil. Ya, jadi saya selalu saranin pakai PC sih, gitu. Oke, aduh ini kepencet lagi. Saya mau kasih tahu, oke. Ya itu kalau di Android nanti ininya nggak terlalu banyak ya. Oke, nggak sebagus ini gitu. Oke, jadi saya selalu pakai PC gitu. Oke, Android ya paling untuk hal-hal lain. Oke, ya saya lanjut aja ya. Oke, udah banyak yang masuk sekarang. Oke, saya lanjut aja. Nah ini dia penampakan Dory ya. Saya lanjut. Kemudian itu saya kembangin sampai second clone Dory. Jadi begini, apa bedanya? Ya, oke, saya tulis saja. Apa beda first Dory dan second clone? Oke, dulu Dory versi 10 ke bawah, ya oke, berdasarkan mingguan pivot, gitu, oke. Setelah yang second clone, ya, oke, udah pakai pivot harian, gitu, oke. Jadi kebanyakan ya apalagi orang Indo ya nggak sabar gitu kalau nunggu sampai mingguan gitu tradingnya. Oke, jadi dibuat yang versi kedua pakai pivot harian. Oke, nanti saya akan kasih tunjuk ya. Pivot harian itu maksudnya begini.
Ya, jadi nanti kalau di Dori dia akan ngegambar ini setiap hari gitu. Oke, ini yang second. Ya, berkembang sampai versi 18. Ini akan digambar setiap hari gitu, oke. Sedangkan kalau yang versi 10 ke bawah, ini digambarnya per minggu berdasarkan pivot minggu gitu. Oke, itu bedanya. Ya, mungkin yang di versi yang di bawah apa yang di bawah 10 udah nggak didapat lagi ya. Soalnya orang nggak ada yang mau pakai mingguan gitu. Oke, jadi pakainya yang harian. Oke, gitu bedanya. Ya, oke, ini pivot harian. Oke, udah. Kemudian pada intinya sama sih, ya. Intinya Dori itu ngukur pivot harian sama breakout di hari itu, gitu. Ini dia. Oke, nanti saya langsung jelasin di sini langsung ya. Oke, saya selesaiin dulu. Oke, dan pengalaman saya waktu itu kerja cukup lama sebagai trader di Pratama Future, ya mungkin ada yang pernah dengar ya Pratama Future di MNC Tower, ya oke. Dan lucunya, bukan lucunya lagi gitu loh, kerennya gitu loh. Ya kerennya di sana dia memakai Dori buat ngukur pivot harian. Ya, oke dia juga pakai juga di situ. Oke, jadi Dori itu sempat dipakai buat trading yang uangnya besar gitu ya, sampai berapa puluh lot gitu. Oke, ya cukup cukup senang juga gitu bisa dipakai juga gitu. Oke, semoga kalian juga bisa pakai dan bisa beli. Oke, Pak, nanti kalau yang Dorinya tipe graph nanti di-share di grup aja ya, biar nanti saya bisa lihat ya tipe graphnya itu kayak gimana. Ya, oke. Nanti ini abis ini saya lanjutin dulu. Oke, nanti saya akan lihat. Ya mungkin nanti itu versinya beda. Ya, waktu itu saya sempat kerja di broker Pratama, ya MNC Tower juga pakai Dori ini. Oke. Ya, oke ini sejarahnya saya sama CGA ngatur, ya dia bagian programming, aduh sorry kepencet. Oke, dia bagian programming, saya yang bagian analisa gitu. Oke, ini jago banget ya. Oke, dia itu orang bule New Zealand ya. Sampai sekarang saya masih kontak ya meskipun baru email, saya nggak pernah ketemu orangnya, tapi kita bisa ya intinya sehati gitu loh. Ya sehati buat ngembangin Dori ini. Oke, saya akan lanjut. Ya, oke. Oke, ini tadi udah sampai din sistem ya versinya versi bawah 18. Nggak tahu yang kalian kayaknya pakainya versi 18 tadi yang Pak Yoga ya ngomong ya versi 18 nggak masalah. Oke, nanti saya akan kasih tahu bedanya. Versi 13, 16 dan 18. Oke, ya dipekan sampai itu ya oke sampai saya dibilang guru. Ya oke ini ada testimonial dari Bu E juga. Oke, ya saya sampai dibilang guru karena saya sering share di sana dan hari kali ini untuk grup ini saya share kabar baiknya saya free ya oke semua saya kasih ya pengajarannya pengertiannya sama indikatornya saya kasih di sini oke ya di grup ini baik ya presentasinya selesai saya akan langsung masuk silakan buka dulu ininya MT4 kalian oke saya tunggu ya MT4 kalian dibuka oke tapi istilahnya sih sebenarnya sama aja oke udah ya sudah buka ya like oke saya akan share. Ini di bagian file, ya sebenarnya MT pasti sama aja di bagian file. Ya, klik di bagian Open Data Folder. Ya, bagian Open Data Folder. Oke, nah sebentar ini dia MQL-nya. Indikatornya, oke, ini sebentar. Untuk yang Dori-nya, oh ini dia, semua nih, saya kasih. Versi saya, kalau saya sendiri pakainya versi 13. Oh ini dia, versi 13. Ini saya copy, saya paste ya. Oke, saya copy, saya paste ke sini. Oke. Ya, silakan. Oke. Ini ada yang share tipe grafnya. Graf Indo. Oh, itu graf Indo saya nggak tahu. Dia dioprek sendiri, Pak. Itu soalnya tulisannya Dori Graf Indo gitu. Ya, oke, saya nggak ikutin gitu. Oke. Kalau Dori Graf Indo, kenapa dia begitu? Ya, mungkin harus dilihat di sini gitu. Ya, dia oprek sendiri. Gitu, Graf Indo. Tadi mana tadi? Sebentar. Oke, Graf Indo. Yang graf Indo saya nggak pakai, ya oke saya mungkin ini dari sini dia oprek sendiri, oke tapi harusnya ini nanti sama, oke nggak apa-apa nanti kalau misalnya ininya apa nanti dibandingin side by side ya kiri kanan, oke ya nanti pakai saya dulu aja, ini soalnya ini tulisannya Dori Graf Indo, oke oke begini caranya, nanti ini filenya, oke filenya kan udah dapat, sorry ini ada, oke nah ini filenya udah dapat gitu, oke masukinnya begini di MT4 kalian mana tuh? Oh ini dia. Di MP3 kalian di file, klik di file, ya. Di sini ada open data folder, oke, patin petunjuknya. Oke, sebentar. Ya. Ini di sini, ya. Patin di sini panah saya. Oke. Di bagian file, ya. Terus di situ ada apa? Sebentar. Kok ini nge-lag. Nah, ini ada open data folder di situ. Kamu klik,
open data foldernya. Oke. Nah, di sini kamu masukin di bagian MQL. Gitu. Oke, saya ulang. Ya, di sini dimasukin bagian MQL indicators. Nah, oke, nah ditaruh di sini. Ya, oke, jelas nggak sampai sini? Ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Di bagian file, open data folder. Oke, di bagian MQL, ya, bagian indicators. Oke, nah ini dimasukin semua di sini. Gitu, oke. Bisa semua sampai sini? Lanjut aja. Oke, nah, nanti kalau udah di sini, ya, kalian buka di sini, ya, caranya, misalnya di GBP USD, ya, ketik chart window, ya, habis itu insert, ya, indicators, oke, masukin di custom, oke, masukin ke DORI 13, oke, coba DORI 13 gitu, ya, ininya nggak usah diubah, oke, ya, oke, begitu caranya, ini agak nge-lag. Indikator, custom, DORI 13, oke, saya ulangin lagi, oke, ini mungkin harus dicentang, ini harus dicentang, ininya color-nya biasa, oke, semua oke, tinggal pilih oke, ya, oke, harus dicentang. Oke. Dimasukin di situ. Oke. Harusnya nanti kalau udah bisa, bentuknya kayak begini. Ya, versi 13. Oke, ini saya agak crack. Nah, ini ya bentuknya. Seperti ini. Oke. Ya, udah bisa belum di situ? Oke, ini saya agak nge-lag. Sebentar, ini saya close aja dulu ya. Nah, saya ulang lagi ya. Ini nanti kalau misalnya udah muncul ya, oke, tinggal di insert ya, oke, indicator custom. Ya, nanti ke DORI 13. Ya, di sini ada DORI 13, langsung diklik. Ya, oke, nanti muncul di situ, oke. Nanti kalau misalnya nggak muncul juga, oke, di keluar dulu, nanti masuk lagi. Oke, nanti bentuknya kayak begini. Ya, saya lanjut dulu aja ya. Nah, ini dia. DORI 13, 16, dan 18. Oke, nah ini bedanya di sini. Ya, ini kalau yang DORI 13, oh ini agak ke kanan. Nah, ini DORI 16, ini DORI 18. Ya, oke. Bedanya di bagian area ininya, fibonya. Gitu. Ini di sini nih, perhatiin di sini. Di area fibonya ini yang beda. Gitu, oke. Saya lebih cocok DORI 13 soalnya ininya agak renggang nih. Tuh, ya. Ini retracementnya di 25%. Gitu kalau di DORI 13. Sedangkan kalau DORI yang 16 sama 18 lebih kecil gitu, ya. Ininya terlalu sempit, nggak sampai 25 gitu, oke. Kadang-kadang false signal di situ. Oke, jadi saya lebih suka di DORI 13 gitu. Nah, ini dia, DORI 13. Oke. Nah, ini DORI 16, ini DORI 13. Oke. Nah, ini rumusnya begini. Biasanya 5 candle di ini saya abain. Oke. Jadi dia akan buka, oke, candle ini sebentar saya kasih lihat. Ya, dia akan buka candle ini di jam 00 atau jam 6 pagi nih. Ya, kayak kalau di saat kita jam 6 pagi. Ya, sekitar jam 6 pagi lah. Oke, nah, habis itu ini M30, saya setel M30. Sebenarnya kalau di setel H1 sama aja sih. Ya, oke, candle-nya gitu loh. Oke, candle-nya berbeda tapi areanya sama, diperhatiin di sini. Oke. Ya, nah, ini begini. Biasanya saya ambilnya, saya buang ya. 5 candle ini saya buang. Soalnya takutnya false signal, oke. Habis itu baru pasang di sini. Oke, sell sama buy. Oke. Nah, ini bisa pasang buy stop sama pasang sell stop. Gitu, oke. Ini saya pasang dua-duanya. Kalau mau automation begitu, ya. Ada dua cara untuk trading DORI, ya. Ada dua cara untuk trading DORI. Oke, yang pertama itu manual, ya, oke. Yang kedua pakai auto buy stop atau sell stop. Itu. Oke. Nah, kalau misalnya manual, ya manual bentuknya kayak begini manual. Ya manual berarti kita tungguin. Kalau dia misalnya masuk sampai sell area, langsung kita buy sell area. Kalau misalnya masuk buy area, ya kita masukin. Nah, tapi kalau misalnya automation, ya oke, ini bisa dipakai automation. Caranya begini. Ini misalnya, dia udah masuk candle di sini. Ya kita mau pasang automation. Caranya adalah begini, F9. Oke, caranya adalah F9. Oke, ya saya akan lanjut. Nah, ini cara automation begini. Ketik F9, ya, oke. Kalau seperti kalian mau trade, ya F9, misalnya dia akan mau naik ke atas, oke, kita langsung pakai ini. Execution-nya diganti pending order. Ya, oke, pending order. Jangan lupa kalau misalnya mau ke atas kita buy stop, ya, buy stop di daerah di sini, ya, oke, lihatnya di sini, di daerah area.
oke, 1288334 gitu. Jadi ketik ini 1.28334. Oke. Ya, langsung sudah langsung dipasang order ya. Oh, kok ini beda. Oke, sebentar. Saya ulang. Di F9 kita buy stop di area sini ya. 128844. Pakai pending order. Ya, buy stop. Karena ini kita naik 1.28844. Oke, placing order. Oke, ini kok nggak bisa ya? Harusnya sih bisa nih, ini buy stop. Oke. Jadi nanti kita pasang, oke, ini agak ngelek. Nanti kita pasang di areanya di sini. Gitu. Oke, nanti di sini. Ya, kita pasang area. Ya. Dan kemudian nanti kalau udah pasang area, oke. Ya, jadi nanti pasang sebentar ini drone-nya. Pasang buy stop-nya di sini. Ya, oke. Nah, biasanya saya stop loss-nya di bagian pivot. Stop loss-nya di bagian pivot. Ya. Oke, nah take profit-nya biasanya di first target atau second target gitu, oke. Yang penting ini kan buy area, saya buy stop di sini. Stop loss-nya harus lebih kecil ya, kalau nggak sama dengan take profit-nya, gitu, oke. Kebanyakan orang-orang ya pasang stop loss-nya di sini. Kalau misalnya buy, pasang stop-nya di sini. Oke, tapi take profit-nya cuma segini gitu, oke. Jadi area profit-nya cuma segini, ya. Area loss-nya lebih banyak gitu. Ini saya kurang cocok. Ya, jadi sebenarnya kalau forex itu ya bagusnya di ini ya, harus ditekanin risikonya gitu. Oke, saya tulis aja sebentar. Ya, oke. Kunci supaya Anda bisa profit terus ya, harus bisa manage resiko. Oke, atau loss. Gitu, oke, ya. Kalau saya trading ya, minimal ya 1:1. Oke. Ya, jadi kalau profit 50 ya, resikonya juga 50. Gitu, oke. Kebanyakan orang ya, profit 50 tapi resikonya ya 100 gitu, oke. Jadi ini kalau sekali loss harus balas 2 kali. Nah, ini ya harus dipatin gitu. Oke, ya. Ada lagi orang ya profit 50 tapi resikonya kadang malah 150 gitu. Jadi ini kalau sekali loss harus balas 3 kali. Ya itu gitu. Oke. Jadi kalau saya 1:1 minimal gitu, oke. Jadi ini saya kembali lagi. Nanti catatannya saya kasih ya. Oke, nanti ini saya kembali lagi. Ya, jadi saya kalau misalnya buy stop di sini ya, oke, stop loss saya di sini. Berarti area stop loss saya segini. Gitu, oke. Nah, ini tergantung nih, take profit-nya bisa di sini, ya, minimal. Atau kalau misalnya udah sampai sini, saya biasa pakai trailing stop. Atau stop loss-nya saya naikin, saya kunci gitu. Ya, soalnya saya pengen dapat profit lebih banyak. Gitu, oke. Begitu caranya. Begitu juga dengan sell. Ya, sama gitu loh. Saya pasang sell stop di sini. Ya, stop loss-nya biasanya saya di pivot. Ya, sampai sini kalau misalnya dapat take profit nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai sini, misalnya masih bisa turun, saya biasanya trailing stop. Ya, oke, atau stop loss-nya dari daerah loss saya ke bawain gitu. Jadi kunci profit. Oke, saya catat aja ya biar nggak lupa. Oke. Kalau saya di Dolly ya, stop loss di daerah pivot. Kalau mencapai target, oke, tapi misalnya masih bisa profit ya, saya trailing stop antara 30 sampai 40 pips, oke, atau stop loss-nya digeser ke daerah profit. Gitu. Oke, ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Oke. Begitu saya ininya. Cara tradingnya. Kalau saya biasanya jam 9 ke atas, Pak. Oke, jam 9 ke atas. Biasanya saya saya tulis di sini aja dulu. Ya, oke. Ya. Biasa saya mulai dari jam 9 pagi ke atas sampai jam 8 malam gitu. Oke. Karena biasanya setelah jam 8 malam, kurang bagus ya. Oke. Ya, sudah mulai sesi Amerika Open. Itu pengalaman saya. GMT ini dikasih berapa? Kalau jadi ideal versi berapa? Kalau saya versi 13 gitu. Ini saya menjawab pertanyaan ya. Oke. Kalau saya versi 13 gitu. Ya, oke. Kalau saya pakai versi 13 gitu. Oke. Ini karena ininya karena pembandingnya di sini.
Ini saya jelasin. Perbandingannya di sini. Ininya loh. Nih, garis ininya, garis opennya ini loh. Nah ini, garis opennya ini nih. Perbandingannya di sini. Gitu. Oke, perbandingannya di situ. Nah, gitu. Oke, yang 13 lebih renggang, gitu, lebih confirm. Ya, saya lebih suka yang lebih confirm. Oke, pertanyaan lain, pair. Saya cobanya di major pair, Pak. Gitu, oke. Tapi kalau misalnya mau pair yang lain boleh. Ya, oke, saya belum coba. Ya, oke. Saya coba di major pair. Ya, semua oke. Oke, tapi favorit saya di GBP USD dan Euro USD. Gitu, oke. Ya, GMT perlu diubah juga nggak, Pak? Kalau saya sampai saat ini saya default. Gitu, oke. Tapi kalau kalian ngerti boleh ubah. Gitu, oke. Saya ini default. Pak, coba tolong di garis first target sama second. Nanti dilihat aja, Pak. First target sama second nih di sini kelihatan. Gitu, garisnya udah jelas. Dimasukin dulu aja indikatornya. Oke. Ya, oke, siap. Ya, oke. Ya, silakan kalau misalnya ada mau tanya lagi. Time frame-nya harus 30. Apa H1? Ini nggak masalah, Pak, time frame, Pak. Soalnya sama ini, patin ya. Di sini. Ini kan garis batasnya di sini. Ini time frame 30. Kalau diganti H1, ya, sama aja, Pak, ininya. Gitu loh. Oke, Fibo-nya sama. Gitu. Cuma candle-nya berbeda. Oke, nggak masalah. H1 atau M30 bisa. Tapi kalau saya biasanya ambil M30. Gitu, oke. Jadi sebenarnya sama aja garisnya, garis buy sama garis sell-nya ini sama aja, oke. Kalau di H1 ya pakai candle-nya H1 ini patin. Saya ganti ke H1. Nah, ini dia. H1 sama aja kan? Gitu. Oke. Area sell-nya sama. Gitu. Hanya candle-nya aja berbeda. Oke. Biar nggak lupa saya tulis saja. Oke. Saya pakai di time frame. Oke. Sebentar. Saya pakai di time frame M30. Ya, oke. Boleh pakai H1. Ya, oke. Sebenarnya sama aja. Oke. Sama aja. Area entry buy dan sell. Oke, sebenarnya sama aja. Gitu area entry-nya, oke. Cuma paling beda di candle. Oke, gitu aja menjawab pertanyaan ya. Oke, silakan ada lagi. Oke. Oke, ini saya akan jawab pertanyaan. Dia akan berubah setiap jam 6 pagi, Pak. Gitu. Oke, berarti posisi sell stop hari ini udah kena. Betul, sudah kena gitu, oke. Jadi biasanya, nah ini patin baik-baik. Oke. Berarti ini udah ke tengah gitu loh. Oke, sell. Jadi doli ini paling ini doli ini nggak agresif ya. Doli ini nggak agresif. Oke. Jadi sehari paling masuk 2 kali saja. Gitu. Oke, dan untuk kali ini cuma 1 kali, soalnya dia masuk pivot, break, sampai second target, terus balik lagi. Gitu. Oke, jelas nggak sampai? Nah, ini untuk chart euro sama. Oke, ini saya kasih tahu juga. Untuk chart euro sama. Nah, ini yang agak bahaya nih. Gitu, oke? Tapi tetap masuk. Ya, oke, ini sell area. Masuk sell area, oke, first target sampai second target. Ya, euro juga bisa. Kalau favorit saya, ini di GBP sama di euro. Gitu. Ya, Pak, untuk yang sebelah kiri dipakai nggak? Kalau saya nggak lihat. Ya, yang sebelah kiri ini. Ya, ini agak ngebingungin, bener. Ya, yang sebelah kiri ini agak ngebingungin. Gitu. Oke, jadi saya nggak pakai. Ya, jadi saya lihat yang sebelah sini ya, areanya aja. Oke. Dan tolong diperhatiin sebentar, ya. Dan tolong diperhatiin kalau saya punya versinya versi 13. Sorry, ini agak kayak. Nah, ini saya punya yang versi 13. Ya, lebih confirm kalau menurut saya. Gitu. Kalian boleh coba yang 16 sama 18 boleh, tapi kalau saya favoritnya yang 13. Lebih confirm areanya. Ya, begitu juga yang euro ini saya juga pakai 13. Ya, areanya lebih confirm. Gitu, oke. Yang sebelah sininya, oke, sorry. Ini ada kayak. Yang sebelah sininya, oke, saya nggak pakai. Ini yang 16 ya. Saya ke 13 dulu. Mana ini? Oke, ini H1 saya ganti M30 biar lebih kelihatan. Nah, ini dia. Oke, ini saya nggak pakai. Ya bikin bingung gitu. Lihat dari sini aja udah cukup. Begitu. Ya, untuk kalau ini yang sebelah kiri ini saya abain. Ya, saya nggak pakai. Ya, maka bikin bingung gitu loh. Oke, tulisannya nyala-nyala gini. Biasanya saya pakai lihat di sini aja udah cukup. Gitu. Ini pertanyaan bagus, oke. Ya, oke, saya akan jelasin. Ini open dan pivot apa artinya ya? Oke, begini ya. Baik-baik. Open itu, ya di sini ada 2 open dan pivot. Open itu adalah candle pas lagi pembukaan.
itu open gitu. Pivot adalah diukur adalah ini apa rata-rata candle ini gitu. Oke, dibedain. Pivot itu adalah rata-rata candle ini jadi garis pivot gitu. Oke. Kalau open ya, open itu adalah candle pembukaan ini. Gitu, oke. Semoga jelas ya. Itu. Oke, saya mau bahas kelemahan Dory. Kelemahan Dory di sini adalah kalau marketnya sideways. Ya, ini dia. Kelemahan Dory ini kalau marketnya sideways. Ya, ini yang agak bahaya. Paling bahaya itu kalau marketnya sideways. Jadi saya pakai indikator tambahan adalah saya pakai wadah. Ya, jadi wadah itu gimana? Kalau misalnya nih lihat perhatiin titik ini, kalau misalnya dia selnya kenceng, ininya selnya dia kenceng, ini berarti turunnya kenceng. Gitu. Saya pakai wadah dan saya pakai ATR. Nah, ini ATR juga nih. Oke, ATR ini bacanya gimana? ATR ini adalah kalau misalnya dia garisnya ke atas, nah ini dia. Saya lebih buka. Kalau misalnya ini garisnya mau ke atas, berarti dia mau kenceng ke bawah, gitu. Gitu. Ini ATR ini seperti gas. Ya, oke. Wadah juga seperti gas juga. Oke, saya ngeliatnya di situ. Oke, kadang-kadang soalnya Dory ini kelemahannya kalau dia sideways. Sideways biasanya loss, gitu. Oke, jadi ini house trending. Dory itu begitu. Itu kelemahannya. Jadi saya pakai indikatornya dua ini supaya lebih jelas. Oke. Ada di default kok, di bagian di sini, ya. Sebentar, ini agak melek lagi. Di bagian di sini tinggal insert indikator ATR. Insert indikator, ya, terus ATR. Ini saya agak melek. Di bagian sini, osilator. Gitu itu. Oke, di bagian, akhirnya kamu ketemu ATR di situ. Apakah Dory repaint? Soalnya ini nggak mungkin repaint. Ya, dia akan ukur sebelum candle ini kebuka. Fibonacci itu nggak mungkin repaint. Ya, soalnya dia ukur. Gitu, oke, jadi nggak bakal berubah lagi. Gitu. Lagi, ya. Cuma kita mulai lagi, ya. Kalau mau ikut tadi silakan. Oke, ya oke, thank you. Ya oke, nanti saya ini, ya oke, ditunggu ya hasil trading kalian pakai Dory ya. Oke, saya tunggu. Ya oke. Ya, kalau misalnya ini nanti kita bahas, kalau misalnya bahasnya saya senang, kalau misalnya ada yang kekurangan nanti kita bahas sama-sama di grup. Oke ya, sama-sama. Thank you ya, makasih semua. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Oke, mudah-mudahan nanti ada solusi untuk meeting lebih lancar. Oke, ya, salam. Ya, semoga kalian juga sehat juga. Oke, di grup aja diskusinya ya. Ya, kita lanjut. Oke, thank you semua ya. Oke, kita ketemu lagi hari Jumat. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Oke, Jumat nanti kita ketemu. Nanti rekamannya saya langsung kasih. Ya, oke, thank you semua. Rekaman saya langsung kasih, catatan saya langsung kasih. Oke, baik, thank you. Oke. Oke ya, selamat malam ya Pak. Siapa nih? Ada Pak Ariana, Bu Asri, ada Pak Ian, Pak Riki, Pak Sumano, Pak Wen, sama Pak Yohanes. Ya, oke, semoga pada sehat selalu semua ya. Ya, sekarang hari Jumat ya, tetanggal berapa nih? Tetanggal 2 Oktober 2020. Foto waktu menunjukkan jam 7 malam lewat 2 menit. Oke. Ya, ini adalah dari sistem legendaris yang session 2. Oke. Ya, kata Dory ini ya diambil dari kata di kambing nih ya. Dory itu ya bukan kambing ya, domba ya. Domba ya. Jadi Dory itu dari keloningan suatu sistem. Oke, jadi kita pakai namanya Dory. Ya, kita lanjut aja. Oke, seperti yang biasa ya, seperti webinar pada umumnya, oke, bahwa ini semua ini hanya sebagai edukasi aja. Oke, sebagai sharing pengalaman pribadi aja. Oke, jadi apa yang saya ajar ini bukan saran jual atau beli atau rekomendasi. Ya, ini sebagai edukasi aja. Oke, mudah-mudahan berguna buat trading Anda. Oke, dan jangan lupa hasil masa lalu, ya oke, ya nggak menjamin hasil masa depan karena semua indikator itu mengarah semua pada probabilitas. Oke, ya ini saya tulis saja lebih jelas. Mana ya ini saya? Oke, bahwa semua itu, semua indikator mengarah pada probabilitas. Ya, oke. Tapi ini kuning ya, nggak kelihatan. Saya catat aja di sini deh. Oke, saya catat aja di sini. Ini catatan Dory session 2. Sebentar. Session 2. Dory sesi 2. Oke. Ya, oke, saya jelasin. Oke, ya. Semua indikator, ya semua ya, oke, ya, tidak ada yang 100%
Oke, akurat gitu. Oke. Oh, ada yang masuk lagi sebentar. Ya, saya lanjutin. Semua indikator nggak ada yang 100% akurat. Oke. Semua indikator ya mengarah pada probabilitas. Oke. Jadi hasil trading masa lalu ya tidak menjamin masa depan. Oke. Cuma doi ini ya udah apa ya? Udah dipakai terus-menerus lebih dari 5 tahun. Oke. Jadi akurasinya bisa sangat gitu. Oke. Jadi sampai sekarang juga pada masih pakai. Ya bahkan fund manager juga masih pakai, fund manager yang tempat saya juga masih pakai. Oke, jadi ya cukup akurasinya cukup tinggi sekali. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Terus setelah itu ya ini udah. Oke. Pengalaman trading sama jam terbang bisa beda-beda hasilnya. Jadi kalau misalnya ada trader A yang masuk posisi, trader B ngikut gitu, oke. Nanti hasil akhirnya bisa kadang-kadang trader A-nya profit, trader B-nya loss gitu, oke. Kadang-kadang itu beda beda mental, beda jam terbang gitu ya, oke. Jadi kadang-kadang bisa membedakan hasil dari trading. Oke, dan saya harapin ya namanya forex ini ya ini punya resiko, masing-masing bertanggung jawab terhadap resiko masing-masing. Ya oke, jadi ya apa maksudnya kalian trading dengan uang kalian, kalau misalnya profit juga nggak ada yang minta gitu, jadi kalau loss juga tanggung sendiri gitu. Oke, ini disclaimer-nya. Terus abis itu ya ini disclaimer-nya juga. Oke, intinya semua investasi yang melebihi bunga bank itu mempunyai resiko. Oke, jadi kalau kalian udah mengklik, ya kita akan lanjut lanjut presentasi ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita selesai dengan disclaimer. Oke, saya lanjut dulu. Oke, nah ini waktu itu ya saya dengan CGA ya ada orang ini ya orang bule Australia CGA. Kita berdua ngebikin suatu sistem yang namanya Dolly. Oke, ini saya tulis saja ya. Dolly itu adalah koningan dari sistem ya yang dijual $200 waktu itu. Oke, setelah dibeli, ternyata pada kecewa gitu, Makanya CGA dan saya ya membuat cloning ya sistem tersebut. Dinamakan Dolly. Ya, itu ceritanya. Jadi waktu itu ada suatu sistem trading lah ya dijual $200 ya ternyata begitu doang ya isinya jadi pada nggak seneng kecewa gitu akhirnya dibikin cloningnya yang dinamakan Dolly ya intinya sama Dolly ini ngambil dari pivot harian ya atas dan bawah dihitung pakai Fibonacci gitu nanti saya akan jelasin lebih detail ya di sini ini abis itu dulu Dolly ini yang pertama ini diambil dari pivot mingguan ya mingguan. Kemudian yang kedua, yang second, diambil jadi per hari, pivot harian. Jadi ya pivot harian ini lebih ini ternyata lebih diminati gitu ya. Soalnya orang kadang nggak sabar gitu kalau misalnya trading mingguan. Jadi pengennya trading harian gitu. Maka terciptalah Dolly yang sekarang yang kalian tahu gini, yang second project. Ini saya kasih ininya aja sebentar. Ya ini linknya. Kalau mungkin mau dilihat linknya. Ini sebentar. Nah ini nih. Ini saya langsung copy paste ke grup aja ya. Ini yang second project. Ya, sebentar saya pesenin dulu. Ini yang second project. Ya di situ literaturnya. Kemudian saya lanjut. Ini berkembang terus sampai sampai saya gabungin antara Dolly, Isaka sama Nina. Gitu ya. Dolly ini yang tadi saya sebutin, Isaka waktu itu populer banget di TSD, Forex TSD ini Isakas nih yang biru sama merah nih. Ya, diatur. Jadi saya gabungin dan Nina ini yang di sini gitu. Jadi perkembangan itu digabung semua namanya jadi Deidin ya, Dolly, Isakas, Nina. Ini di sini literaturnya. Nah, ini dia. Tapi ini saya nggak akan jelasin sampai sini, tapi tinggal saya kasih tahu contohnya. Kalau misalnya tertarik bisa dipelajari. Ini Dolly, ya, semua. Nah ini Isakas, ya Din, bukan Isakas Din, ya. Dolly, Isakas sama Nina. Ini dia Din.
gitu. Oke, mungkin agak mumet ya ngeliatnya ya. Oke, cuma akurasinya gimana? Ini juga oke akurasinya. Oke, cuma ya harus dibaca juga gitu. Oke, cukup intinya sebenarnya melihat konfirmasi antara Dolly, Isaka sama Nina bersamaan gitu. Baru kita masuk buy atau sell gitu. Oke, nanti saya kasih filenya kalau misalnya masih mau pakai gitu. Oke, tapi kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Ya ini yang versi ribetnya gitu. Oke, saya lanjutin lagi. Ya itu sebentar. Yang dini udah saya kasih Bu. Udah saya kasih. Apa ini? Oke, saya lanjut. Nah, ini kemudian tahun 2006 itu dipakai terus di Forex TSD ya. Tahun 2012 saya bawa ke Kaskus. Nah, ini dia trade-nya. Oke, jadi di sana udah terkenal, oke. Ternyata di sana orang Indonya dikit. Ya, tapi ternyata hasilnya bagus, jadi ya saya bawa ke Kaskus gitu tahun 2012. Ya, oke, saya kasih linknya. Oke, hasilnya cukup bagus, ya. Oke, malah bagus banget. Ya, kalau kalian lihat di sini sampai ada yang mau ini kontribusi, ya, profitnya. Kalau saya bilang ya nggak usah lah. Oke, ini namanya apa kita indikator free ya, saya kasih free terus. Oke, ya ini di sini semua, ya literaturnya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, nah ini dia ya testimonialnya. Oke, sampai kalau di grup kalau kalian lihat testimonial juga udah banyak yang pakai gitu dan hasilnya juga oke banget. Oke, nah ini kemudian, nah ini waktu itu dibawa ke forum InstaForex ya, InstaForex jadi di FT5 gitu, oke. Dan ini sampai berkembang sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4 sampai 4 doli dibuat thread-nya. Gitu, oke. Nah, cuma lucunya nih saya punya hilang gitu loh yang tentang doli itu entah kenapa gitu, oke. Dan ini mereka juga tanpa izin juga ini apa pakai indikator saya gitu, oke. Tapi ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, yang penting ini berguna buat kalian, buat pengunjung forum di sana. Oke. Cuma ini kalau misalnya indikator sampai 4 kali ya kayak dibuat trade ya, berarti indikator ini ya bagus ya. Oke, akurasinya oke gitu, banyak dipakai. Gitu. Ya, untuk literaturnya yang MP5 di sini. Ini literaturnya. Oke, kalau misalnya kamu mau selidiki lebih banyak ya, oke ada di sini. Literatur. Oh ya, saya lupa bilang gitu, oke. Di antara kalian, ya, saya lupa bilang. Di antara kalian ada yang belum forex belum? Ada yang belum trading forex sama sekali belum? Ada yang belum trade forex sama sekali, itu, oke. Ada yang benar-benar baru belajar nggak di sini? Oke, saya mau tahu. Di sini ada nggak? Oke, yuk silakan responnya. Oke, baik. Oke, ya. Trader kalau sering loss, ya. Oke, ini saya yang sering MC banyak. Gini aja, saya mau sharing aja. Oke, trading yang sering loss biasanya, oke, kurang perhatikan, ya, money managementnya, gitu. Atau kurang perhatikan apa resikonya, gitu. Ya, oke, yang saya sering share gitu. Ya, paling di situ, ya. Kekurangannya di situ, oke. Biasanya yang sering loss ini, oke, pengennya ya profit cepat dan banyak. Bener nggak? Biasanya gitu, oke, ya. Tanpa perhatikan kalau misalnya nggak sesuai arah, gitu, oke. Jadi ini nggak apa-apa. Jadi saya sekalian share pengalaman, oke. Ya, bagaimana risk trading seperti itu. Oke, jadi contoh begini, ya, oke, ada trading, ya, target profit 50, gitu, ya, 50 dolar kan, biar gampang, gitu. Risknya 100 gitu, oke, 100 lagi. Ada yang kadang begini, oke. Jadi kalau risk, bentar, ini rekaman jangan. Oke, kalau risk seperti ini, kalau sekali loss, ya, harus balas 2 kali. Oke, nah ini dia. Ya, kalau misalnya struktur kayak gini. Oke, tapi kadang-kadang banyak orang yang seperti ini gitu. Oke, jadi ya harus diperhatiin ini ya, trading kalian ya. Risknya berapa gitu, rewardnya berapa. Ya, kalau misalnya ambil rewardnya kecil-kecil dengan alasan takut loss, ya oke, nanti kalau sekali loss, jadi ya harus bayarnya 2 kali. Gitu, oke. Ini penting gitu. Ya. Bahkan ada yang profitnya 50,
risknya 150, ada yang seperti ini. Oke. Jadi kalau seperti ini, ya, sekali loss harus balas 3 kali, gitu. Oke. Ini yang saya bilang nggak baik, gitu. Ya seperti ini, gitu. Oke. Jadi mau apapun gitu, oke, mau pakai indikator apapun, mau pakai cara apapun, ya, oke. Tapi kalau misalnya manajemennya resikonya seperti ini, ya, oke, saya bilang mah hasil akhirnya bakal loss juga gitu, oke. Kecuali kalau misalnya kamu profil 50 misalnya 9 kali dapat terus gitu. Jadi kan dapatnya 450. Cuma ini sekali loss 100, nah ini masih bisa profit gitu, oke. Tapi kalau misalnya ini cuma 3 kali menang, ya, ininya 2 kali kena, ya berarti ya 3 kali menang 150, resikonya 200. Ini kan masih minus gitu. Oke, ini harus diperhatiin. Oke, yang saya lakukan, ya, yang saya lakukan minimal risk sama dengan reward. Ini minimal. Oke, ini sebentar. Ya, bagus baru masuk. Pernah opit dapat 300 ya, tapi habis. Aduh, di XAU lagi. Di XAU ini saya kasih tahu ya, nggak apa-apa. Ini kayak kebetulan lagi sharing. Saya sebenarnya nggak saranin di XAU loh. Soalnya satu pips itu tuh gede sekali. Gitu, oke? Ini yang saya lakukan. Ya, risk harus lebih sama dengan reward. Ya, jadi kalau profit 50, ya, rewardnya minimal juga 50. Gitu. Profit 50 sorry. Risk-nya minimal 50 gitu. Oke. Kalau bisa malah profit 100, risk-nya 50. Oke. Nah, kalau kayak begini otomatis long term pasti kamu menang. Nah, oke, kayak begini. Apalagi aim profit-nya lebih tinggi daripada risk-nya. Gitu kan ada yang namanya pakai buying stop. Oke. Dengan cara trailing stop, oke, atau pakai stop loss yang dinaikkan, ya, oke, ke arah profit. Oke, ya, nanti saya ajar sebentar sedikit tentang ini. Oke, tapi intinya kalau misalnya kamu masih sering loss, harus perhatiin gitu loh. Ya, resikonya gimana? Gitu loh, profitnya gimana? Oke, ya kalau misalnya jangan-jangan risknya lebih gede daripada profitnya ini. Gitu, oke. Nah, kalau misalnya dianjurin, ya, oke, modal dianjurin supaya nggak MC ya. Atau mungkin ada trader yang sengaja MC gitu, saya nggak tahu. Kadang-kadang ada trader yang sengaja MC gitu. Oke. Tapi ini saya anjurin supaya nggak MC. Oke, untuk satu lot ya 150 juta. Oke, untuk yang kurs sekarang ya. Oke. Ya minimal segini. Ya saya anjurin. Mini lot ya 15 juta berarti. Gitu ya. Micro lot ya mikro kok pakai satu sih. Satu mikrolot berarti ini 1,5 juta. Gitu, oke. Saya nggak anjurin pakai trading emas. Oke, karena satu lot itu trading emas itu 1 juta kalau nggak salah. Ya 1,5 juta satu pips. Ya makanya saya nggak saranin. Kalau ini kan pergerakan satu pipsnya 150.000 gitu, oke. Kalau ini satu pipsnya ini 15.000. Oke, kalau ini satu pipsnya 150.000, 15 ini 1.500. Gitu, oke. Nah, kalau emas ya oke, tambah nolnya. Gitu, oke. Jadi kalau satu lot itu ya per pipsnya 1,5 juta gitu. Kalau kamu modalnya nggak banyak ya cepet habis pasti kalau salah tebak gitu. Ya tapi kalau yang dapat juga gede gitu, oke. Jadi ya harus diperhatiin kalau supaya nggak mau loss ya harus perhatiin risk sama rewardnya. Oke, tapi ya kebanyakan orang suka begitu sih ya, modal kecil mainnya lot banyak gitu biar mau untungnya gede. Begitu sih kalau saya bisa saranin. Oke. Sampai sini ada jelas nggak? Oke, dapat 300 habis dalam 3 jam. Ya itulah ya saya bilang. Ya oke, kalau emas itu dilihatin tipsnya itu berapa. Oke. Bisa sampai sini. Ada mau tanya? Oke, bisa dimengerti. Ya, oke. Ini untuk sekarang ya. Oke, untuk mau belajar forex ya, ini saya anjurin pakai baby tips. Ya, ini bagus. Ya, oke. Kalau literatur Indonesia agak lambat ya. Jadi saya selalu pakainya yang Inggris. Oke, ini baby tips. Nah, ini perhatiin tips sama pipet ya. Perhatiin broker kalian 4 angka atau 5 angka gitu. Oke, kalau FBS nih contohnya nih saya kasih lihat sebentar.
ya. Kalau misalnya pencet F9, ya, kalau misalnya pencet F9, nah oke, ini saya kasih, oke, ini 5 angka, ya. 4 angka ini pips, ya. Kalau sampai 5 angka, berarti yang angka belakangnya pipet, gitu. Oke, jangan rancu gitu. Oke, ini saya catat aja di sini. Ya, perhatikan apa angka nilai mata uang di broker kalian. Ya. Kalau 4 angka di belakang koma, okay, itu paling belakang namanya pips. Oke. Kalau 5 angka di belakang koma, itu paling belakang namanya pipettes. Tulisannya gimana ya? Saya jangan dipakai sih. Nah ini dia. Pipettes. Pipet. Pakai tes. Gitu. Oke, saya ini. Pipet. Pakai tes. Nah, gitu. Oke. Gitu. Pipettes. Ya, ada yang masuk lagi sebentar. Ada yang masuk lagi sebentar. Oke, jadi oke, jelas. Ya, oke, ya baik kalau udah jelas ya. Jadi begini, ya oke. Kadang ya, oke. Kalau buy misalnya GBP USD. Ya oke, sekarang berapa nih harganya? Misalnya sekarang 1.2938. Oke. 1.2938, 38, terus belakangnya ada 5, oke, menjadi misalnya 1.29.395. Gitu, oke. Orang kebanyakan bilang profit 10 pips gitu, oke. Ya. Ini kurang tepat, malah saya bilang salah gitu loh. Ya, sebenarnya ini 10 pipettes. Ya, oke, ya, atau cuma 1 pips gitu. Ya, oke. Profitnya. Oke, ini harus diperhatiin. Ya, angka belakangnya berapa gitu. Oke, jadi kalau misalnya pips ya, dapatnya 10 itu sebenarnya cuma 1 pips gitu, oke. Tapi kalau misalnya broker kalian angka udah 4 angka belakang koma, ya itu kalau misalnya kalian udah lama trade di situ, oke, ya ini cocok. Saya lebih suka pakai yang 4 angka sebenarnya gitu, oke, lebih gampang ngitungnya. Yang 5 angka justru kadang-kadang kelihatannya lebih kecil. Gitu, oke, nanti boleh di-share brokernya. Ya waktu itu saya yang 4 angka saya pakai Insta sih. Ya waktu itu, tapi sekarang saya udah nggak pakai lagi ya, soalnya saya agak kurang serk lah sama broker ini. Saya masih cari yang broker yang 4 angka. Dulu broker pipet susu dikit banget gitu ya, nggak banyak orang yang broker yang pakai pipet. Sekarang ini banyak banget broker yang pakai pipet gitu. Oke, ya sampai sini ada mau tanya nggak? Ya oke, bisa di ini nggak? Ini nanti rekamannya saya kasih, catatannya saya kasih. Ya nanti kalau mau tanya boleh di grup. Oke, pokok saya hapus. Saya tutup. Salah sebentar. Oke, yuk kita lanjut. Nah, apa Dori itu saya udah jelasin ya. Dori itu domba, cloningan domba. Oke, jadi kita cloning sistem. Ini penampakan Dori, ya, seperti ini. Jadi nanti setiap hari, ya, dia akan ukur pivot. Ya, open ini adalah candle pembuka. Dia akan ukur pivot. Ya, nah, habis itu dia pakai Fibonacci, ya. Ini area 25% biasanya buy, 25% sell. Oke, jadi biasanya ambilnya di daerah buy, berarti dia kalau bisa tembus Fibo, dia bakal tembus bisa ke first target, second, atau mungkin bisa lebih atas. Begitu juga kalau misalnya sell. Gitu. Oke, ini bentukannya Dori seperti ini, ya. Oke, ini tadi saya udah jelasin. Ya, pengalaman saya kerja jadi trader di Pratama Future di MNC Cover, ya, oke. Dan kita juga waktu trade gitu juga memakai Dori juga sebagai indikator gitu. Ya, jadi Dori ini sampai ke fund manager juga dipakai gitu salah satunya. Ya, cukup keren juga gitu. Oke, ya saya lanjutin. Oke, ini CJ ya, saya kerja sama dia. Oke, ini kalau kalian lihat dia avatarnya begini, oke. Jadi di tahun 2006 ya berkembang sampai yang second sama DIN system yang tadi saya udah jelasin. Ya diperkenalkan tahun 2012, oke. Nah, sampai di sana saya sampai dibilang guru. Ya, oke, karena saya sangat aktif, oke. Jadi sebenarnya dia bagian programmernya, dia bagian programmer, saya bagian analisanya. Gitu, oke.
Ya, habis itu dan kabar bagusnya ini semua saya kasih semua di sini free. Gitu, oke, untuk grup ini. Ya, oke, kita langsung ke prakteknya aja. Udah. Nah, ini di filenya saya udah kasih semua di sini ya. Nah, ini dia filenya nih. File dulu ini. Saya kasih lagi nih. Nah, ini dia. Oh, enggak, saya reply aja. Ya, ini filenya. Oke, silakan diambil. Itu udah apa? Udah saya kasih semua di situ. Ya, filenya. Nanti bentuknya seperti ini. Ya, sebentar. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Gitu, oke. Saya akan kasih semua dari 13, 16, 18 beserta passwordnya. Oke, dan itu DIN-nya juga saya kasih semua di situ, di dalam. Ya, bahkan yang di DIN ini Dori-nya ada MQL-nya. Oke, kalau kalian perhatiin di sini, ya, oh ada yang baru masuk sebentar. Oke, kalau kalian perhatiin di sini, ini MQL-nya saya kasih lihat. Oke. Kalau misalnya kalian ada yang bisa coding, ya oke, boleh dilihat ininya apa codingnya. Oke, nanti ini cara masukinnya begini. Oke, nah ini dia. Nah ini rumusnya nih. Ini rumusnya sebentar. Nah ini rumusnya Dori. Ini semua nih. Oke, ada berapa line nih? Ini sampai ada 200 line. Gitu, oke. Nah, kalau kalian perhatiin di sini ya, ini kata-kata Fibo-nya ini banyak. Nah, ini dia. Kata-kata Fibo-nya. Jadi sebenarnya Dori ini ya, oke. Dori ini berasal dari ini saya tutup dulu. Nah, dia akan ukur ya jam 6 pagi gitu. Oke, dia akan ukur jam 6 pagi, dia akan buka pivot. Jadi pivot tuh kayak arah ya. Arah hari kemarin gitu. Garis tengahnya berapa. Ya, untuk opennya dikasih lihat open sini. Oke, nah kadang-kadang pivotnya ini bisa berbeda gitu, oke. Pivotnya bisa berbeda dengan open. Oke, contohnya kayak begini. Ini GBP USD. Ya, oke. Ini kena semua ya targetnya ya, oke. Ini sehari bisa dapat ini loh. Apa sehari bisa kadang 2 kali, kadang 3 kali masuk trade gitu. Oke. Ini yang versi 13 ya. Bedanya apa 13, 16 sama 18? Yang 16 18 ini sama ya. Oke, nah kalau yang 13 ini ininya agak lebih jauh dikit gitu. Oke, bedanya di situ aja. Agak lebih jauh dikit ya untuk masuk entry-nya. Oke, ini saya kecilin dulu biar lebih jelas. Ini saya kecilin dulu. Oke. Sebentar. Oke, nah ini dia. Ininya lebih jauh ya entry-nya. Oke. Nah, kalau yang 16 ini 16 18 entry point-nya lebih dekat. Ya, oke. Entry point-nya ini lebih dekat. Gitu, oke. Terserah mau pakai yang 16 atau 18 ya, oke. Ini berdasarkan ini entry point-nya. Ini hari ini semua ini dapat juga, oke. Nah, kalau yang 18 ini bisa dihias-hias gitu. Oke, sebelah sini ada tombolnya, ini bisa dipencet. Gitu. Jadi misalnya ini saya pencet sini ya. Oke, itu bisa ada ini. Bisa dipencet dan bisa apa? Bisa berubah gitu loh. Ya, itunya. Ada kadang-kadang garisnya tuh Fibonacci dikasih lihat gitu, oke. Ya, ada garis-garisnya gitu, oke. Nah, ada garis trend line gitu. Bisa dipencet-pencet gitu. Keren gitu. Oke, cuma kalau yang 16 18 ya, sekali lagi saya bilang ini lebih sempit ya. Ininya lebih sempit masuknya area, kalau 13 ini lebih luas. Gitu. Bedanya di situ. Nah, untuk apa? Untuk ininya time frame ya. Time frame berapa aja oke. Ya, sebenarnya kalau misalnya kamu ubah time frame ini misalnya ini sebentar. Ini yang M30, ini yang time frame 1. Hasilnya sama kok. Gitu, oke? Hasilnya sama. Sama aja gitu. Apa entry masuknya itu sama aja. Tapi saya lebih suka pakai M30 lebih jelas entry-nya. Oke? Nah, ini. Ini misalnya kayak begini nih, sebentar. Saya kasih contoh ordernya. Ya, misalnya kayak begini. Ya, misalnya saya mau sell gitu. Jadi saya biasanya misalnya mau ambil sell, saya biasa pasang buy stop di sini, sell-nya gitu, oke. SL-nya pasti di tengahnya. SL-nya bisa open, bisa pivot. Gitu, pasti di tengahnya. Gitu. Targetnya first targetnya 1, first target, second target 2. Gitu, oke. Jadi saya pasangnya selalu awal-awal bersamaan gitu, oke. Ini saya kasih apa contoh pasangnya. Ini kok ada alert nih sebentar. Ini ngeganggu. Oke, cara pasangnya saya kasih lihat. Oke, jadi ini misalnya ini kan udah naik nih, ya. Kayak begini saya mau pasang F9 ya cara pasangnya. Biasanya saya pakai kalau misalnya bisa dipantau boleh, tapi kalau mau bisa tinggal juga boleh. Bisa gitu. Misalnya saya mau ini berarti buy sell stop ya. Ini kan udah ke atas nih. Ya.
atau buy limit bisa nggak? Ini pakai buy limit. Bisa pakai buy limit. Misalnya saya mau buy nih, saya pakai pending order, ya. Saya ambil buy limit, jadi kalau misalnya dia ke sini, ya tembus sini saya mau buy, misalnya pagi-pagi gitu. Oke, pakai buy limit, saya masukin di area buy-nya. Jadi di area ini, ya mana ini? 129.030. Oke, di squeeze di sini. 1.2 berapa tadi? Bapak tadi agak lupa saya. 29055 ya, jadi ditulis di sini 21290 ya 55 gitu. Nah, ini buy limitnya di sini. Oke, kita place. Nah, itu kan langsung kelihatan di sini. Kelihatan nggak? Nah, ini. Jadi kalau sampai sini dia langsung buy. Nah, ini nih, hijau-hijau ini. Ya, pasang-pasang order gini pending. Habis itu jangan lupa, langsung dipasang ininya, komoditi tinggal langsung dipasang stop loss sama ininya. Take profitnya. Jadi ininya bisa diedit di bawah. Klik di bawah, edit, modify. Jangan lupa pasang stop loss-nya, berarti stop loss-nya di bawah ya, di bagian open gitu. Intinya ambilnya di tengah-tengah ini. Nih, ambilnya di tengah-tengah garis ini. Gitu. Jadi open, nah itu kelihatan tuh angkanya. Berarti stop loss-nya di 1.2881. Take profit-nya berarti biasa saya pasang first target. Kalau misalnya kamu mau ngamatin, pakai trailing stop bisa. Berarti first target-nya berapa nih? 129.245. 29245. Jadi taruh di sini ya, 29245. Gitu, modify. Nah, langsung kelihatan. Nah, kalau kalian perhatiin, sebentar. Ini saya tutup dulu. Nah, ini. Kelihatan nggak di sini? Jadi, dia pasang di sini. Ya. Kalau kemakan, dia langsung masukin sininya take profit, sininya stop loss. Begitu caranya. Ya. Nah, cara masukin dong ini gimana? Gampang aja. Ya, sebenarnya MT4 ini powerful banget, soalnya apa-apa gampang gitu. Cara masuknya begini. Tadi filenya itu yang udah yang tadi udah di-download, ya, tinggal masukin aja di sini di file, open data folder, ya, caranya di situ. Habis itu ke folder MQL4, ke bagian indikator, ya, tinggal dimasukin aja, ditaruh aja, ditiban semua di sini. Ya, mau pakai doli berapapun masukin aja semua. Nah, ini dia, doli 13, 16, semua dimasukin semua. Nanti kalau misalnya udah dimasukin, di reset ya, di close ya, di reset ulang, masuk lagi, mesti masuk lagi ke ini saya kasih tunjuk aja ya, misalnya ke ini, ke chart GBP dibuka lagi ya, sebentar saya pakai M30, saya samain. Habis itu caranya tinggal di sini klik, kalau misalnya udah di copy tinggal masukin insert indikator, ya, custom, ya pasti masukin di custom. Misalnya saya mau pakai doi berapa nih? Misalnya doi 13 deh. Mana? Ini dia. Nah, ada passwordnya nggak? Nggak ada password. Kalau yang 13 nggak ada password. Oh, ada. Passwordnya udah ada. Ya, saya udah tulis di situ. Terus habis itu kalau misalnya nggak jalan, ininya dicentang. Ya, ini agak nge-lag. Nih, saya nggak bisa centang. Ya, ini agak nge-lag. Ini sebenarnya bisa dicentang. Ini dia. Ya, ini udah kebanyakan buka program, jadi agak nge-lag. Oke. Gitu. Nah, udah langsung jalan. Langsung keluar. Gitu. Gitu aja. Ya, caranya gampang banget. Ya, tinggal dimasukin. Tinggal nanti masukin aja. Kalau saya, ini saya mau tutup susah. Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya tutup. Tinggal masukin aja kalau 16 sama 18 sih sama aja sih. Ya, jadi masukin ke yang doi yang 18 sama yang 13 saja. Ya, biar kalian tahu nanti cocoknya yang mana. Gitu. Sampai sini ada mau tanya nggak? Bisa nggak? Bisa dimengerti. Kalau mau yang weekly saya nggak simpan sih. Harus cari lagi di Forex TSD sih. Harusnya masih ada gitu loh. Soalnya yang weekly itu waktu itu orang pada nggak minat ya. Jadi yang nggak dikembangin gitu.
Oke, kayaknya yang weekly itu masih versi 3 gitu, yang weekly gitu. Nanti boleh dicari deh di TSD deh. Harusnya sih masih ada. Soalnya orang nggak terlalu minat, jadi pakainya yang ini, yang second clone gitu. Oke, yang pivot harian. Ya, nanti kalau misalnya saya ada, saya share gitu. Oke, tapi saya kayaknya udah nggak simpan lagi yang weekly. Soalnya kurang apa ya? Orang pada kurang sabar sih ya ke trading weekly ya. Mungkin Pak Bu Asri doang kali yang trading weekly gitu. Orang pada maunya tradingnya harian melulu kalau di sini gitu. Oke, jadi saya nggak simpen. Ya. Kalau jadi VPS minimal, aduh. Nah ini tergantung VPS ya. Kayak ini saya lagi sesi pertanyaan ya. Kalau VPS tergantung VPS ya. RAM berapa ya? Nah ini dia. Kalau RAM sih kalau bisa mentok ya. Saya aja kalau komputer ini RAM-nya saya sampai 32 sih. Gitu, oke. Kalau bisa sih sementok mungkin gitu. Nanti kalau misalnya berjalan VPS ya, virtual private server, kalau bisa komputernya jangan dipakai gitu. Ya, oke, kalau dipakai nanti jadinya agak nggak akurat gitu. Oke, gitu sih. Ya, yang saya bisa kasih tahu Pak Aryana. Oke, Pak bisa pakai MT5. Nah, ini permasalahannya MT5. Waktu itu MT5 tuh banyak yang nggak kompatibel gitu, oke. Soalnya waktu itu MT5 diperkenalkan ya. Waktu MT5 diperkenalkan kebanyakan nggak kompatibel gitu. Jadi di sini tuh kebanyakan mereka udah terbiasa sama MT4 gitu. Oke. Ya. Yang MT5 tuh nggak ini. Oke, sebentar. Oke, ya saya lanjutin. Mengenai yang masalah MT5, ya waktu itu kebanyakan semua pakai MT4, gitu, oke. Jadi indikator IE semua macam tuh MT4. Pas MT5 diperkenalin, ternyata yang indikator MT4 tuh udah ada yang nggak kompatibel, kebanyakan nggak kompatibel. EA-nya juga nggak kompatibel, gitu. Makanya orang pada males ke MT5 gitu, oke. Jadi kalau ke MT5 ya harus di coding lagi, gitu, oke. Codingnya ada yang dirubah lagi, oke. Jadi begitu aja sih Pak, ya untuk masalah yang MT5. Oke. Nah, kalau CS sudah berhasil, CS ya, udah berada di breakout box di angka 50, OPC, nah ini dia. Oke. Nah ini, ya angka 50 aku ngerti maksudnya. Ya, CS itu apa ya, CS ya? Udah berada di ini angka 50, boleh ini enggak? Sebentar, saya agak bingung nih. CS itu apa ya? Oke. Ya, Pak Mano, CS itu apa ya? Ya, oke, saya nggak tahu singkatannya CS itu apa. Oke. Tapi kalau misalnya udah ini, udah jago ya, oke. Kalau misalnya udah jago, mana saya kasih lihat. Oke, ini saya cancel dulu ya. Oke, saya cancel dulu. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu bingung. Oke, saya cancel dulu, saya delete dulu. Nah, ini berat nih, ya. Ini soalnya programnya banyak, ini berat. Oke. Nah ini, kalau misalnya udah jago, misalnya ini buy OP sell gitu. Oke. Nah, ternyata ini berita jelek nih. Misalnya berita jelek. Ini kan resisten di sini. Ya, kelihatannya mau turun. Nah, ini boleh ambil sell di sini kalau misalnya udah jago. Gitu, oke. Jadi berharap dia dari Fibo itu retracement ke profit, ke pivot gitu. Ya, oke. Tapi kalau misalnya baru pemula, saya sih sebenarnya nggak saranin. Ya, ikutin ini aja. Kalau misalnya tembus ini sell, tembus ini buy. Gitu, oke. Jadi kalau misalnya udah jago, misalnya ke second target ada tanda-tanda mau naik. Ya, oke, ini saya kasih lihat ini. Kalau misalnya ada sell, mau tanda-tanda mau naik, nah di sini boleh ambil buy. Gitu, oke. Kalau misalnya udah jago ya. Nah, kayak begini nih. Ini udah tanda-tanda retracement mau ke pivot nih, boleh ambil sell di sini. Gitu, oke. Tapi kalau misalnya baru pemula, saya nggak saranin. Jadi ikutin ini dulu aja. Ini buy, ini sell, ini sell, ini buy. Ya, first target, second target gitu. Kalau udah jago nanti kalau udah second target, first target, second target boleh berbalik arah. Oke. Begitu aja ya, saya ngejawab pertanyaannya Pak ini. Pak Mano. Oke. Kemudian apa ini? Pertanyaan berikutnya. Tiap pagi pasang 2. Ya, kalau saya Pak Ricky ya. Oke, saya selalu hilangin 5 candle di awal nih. Ini kadang-kadang bisa salah nih. Saya biasa lewatin 5 candle. Nah, setelah 5 candle baru saya pasang 2, buy stop sama sell stop. Gitu. 5 candle ini kadang-kadang suka ngawur. Gitu. Jadi saya 5 candle di belakang, di depan, di awal tuh saya abaikan gitu. Oke. Buy stop ya, oke. Kalau salah satu kena, yang satu dihapus ya, betul. Satu saya hapus gitu. Tapi kalau misalnya yakin dia bakal TikTok, dia boleh pasang 2. Gitu, oke. Biasanya satu saya hapus. Memang enaknya dipantauin. Kenapa dipantau? Soalnya begini. Di yang saya share itu ya, ada yang namanya indikator wadah. Ya, wadah explosion. Jadi begini. Ya, wadah explosion ini yang di tengah nih. Saya udah siap, oke. Jadi kalau misalnya dia tembus ya, ini ada garis kuning, misalnya di atas garis kuning berarti dia gasnya kenceng. Gitu, oke. Contoh ini juga nih, yang buy nih, bagus.
Kalau misalnya dia tembus buy, ya ini garis hijaunya tinggi di atas rata-rata, berarti dia kenceng ke atas. Ya, ATR-nya juga saya pakai ATR. Kalau misalnya ATR-nya tinggi, berarti dia gasnya kenceng. Gitu, oke? Jadi saya pakai dua ini. Ya, tapi ini harus manual. Gitu. Kalau misalnya pasang order otomatis gitu, kan dia kan nggak bisa baca bawah. Gitu, oke? Gitu aja sih plus minusnya. Ya, oke, ada yang baru datang. Oke. Ya, CS itu candlestick. Ya, candlestick coba saya lihat. Oke, ini disingkat-singkat nih, ya. Candlestick. Kalau tadi udah berada di breakout boss angka 50 boleh balik. Tadi saya udah jelasin ya. Berarti saya tadi benar ya, udah jelasin. Oke. Ya, oke. Mungkin bisa dikasih tutorial pemakaian. Lah, tadi saya udah jelasin, Pak. Nanti dia aja di rekaman ya. Oke, tutorial pemakaian saya udah jelasin banget gitu. Oke, nanti kalau nggak ngerti tanya di grup ya pemakaiannya. Oke, nanti kalau masih bingung lihat di rekaman. Oke, kayaknya udah jelas banget deh. Ya, kalau misalnya masih bingung, boleh tanyain aja. Ya kayak begini aja udah tahu gitu loh, cara trade-nya gitu. Oke, soalnya ada jelas-jelas ditulis gitu loh, buy area, sell area. Kalau mau berbalik arah, kalau udah jago boleh. Gitu. Oke. Mungkin suara saya nggak terlalu kedengaran. Nah ini, SL gini Pak. Oke. Oh ini ya. Mulai sama diakhiri. Saya biasa mulai sekitar jam 9 ke atas. Ya, ini preferensi saya ya. Oke, saya mulai jam 9 ke atas, ya, berakhir di 9 malam. Biasanya begitu, kalau saya. Ya, tapi kalau kalian mulai sampai malam terserah. Soalnya menurut saya kalau udah jam 9 malam ke atas, ya pengaruhnya agak kurang. Gitu. Oke. Terus habis itu kalau stop loss saya di sini. Ya, selalu di tengah-tengah ini saya. Oke, di tengah ini. Nah, ini nih. Nih di tengah ini. Bisa SL, bisa pivot, tapi di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah antara area buy sama sell. Itu kalau stop loss saya. Oke. Nah ini berarti di opennya gitu kalau di Dori 13 gitu. Oke. Nah, kalau ada beberapa orang yang misalnya pasang buy di sini gitu. SL-nya di sini misalnya. Oke. Boleh aja sih, tapi kan targetnya kalau misalnya kecil begini berarti loss-nya risikonya lebih gede daripada target gitu. Ini saya kurang cocok gitu ya. Kalau misalnya ambil buy sini risknya segini ya berarti ya targetnya harus second, harus yang kedua minimal ya, oke, minimal 1:1 gitu, oke. Nah kalau saya lebih suka stop loss-nya di tengah ini, bisa pivot bisa open ya, oke. Nah targetnya sih kalau bisa sih yang second gitu, oke, biar perbandingan reward-nya lebih gede daripada stop loss-nya gitu, oke. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa ya, misalnya buy di sini ya, oke, berarti take profit-nya di first target, jadi ya 1:1 gitu ya. Itu yang saya usahain di situ sih. Oke, jadi perlu perhatiin ininya, resikonya juga gitu. Semua trading nggak perlu diperhatiin gitu. Minimal 1:1 ya, risk sama rewardnya. Gitu. Kalau rewardnya lebih gede, misalnya 2:1 ya boleh. Ya lebih bagus lagi. Oke, kalau saya iya setelah jam 9. Soalnya kalau dia jam 9 ke atas kayaknya udah kurang menurut saya. Ya, kalau saya dilihat. Gitu, oke. Gimana dengan news high impact? Itu. Kalau saya begini, ini pertanyaan bagus. Gimana kalau misalnya ada news begini, Pak? Kalau misalnya ada news ya, itu pertanyaan bagus. Kalau misalnya ada news, saya udah floating profit, pasti saya buang. Ya, kalau misalnya udah floating profit, tapi saya buang. Tapi kalau misalnya ada news, belum ada news, boleh pasang dua ini, buy stop sama sell stop. Jadi kita riding sama news gitu, oke? Tapi jangan lupa dipasang TP-nya juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya newsnya impact-nya gede, oke, berarti kan bisa ke atas atau ke bawah gitu, oke? Jadi diharapin bisa kena gitu, ya. Jangan lupa pasang TP-nya juga gitu, oke? Jadi nanti bisa ambil open langsung dapat gitu, oke? Jadi kalau misalnya sekali lagi ya, kalau misalnya ada news, kalau saya lagi ada open posisi, udah floating profit, saya pasti ambil gitu. Saya nggak mau ambil resiko. Nah, tapi kalau misalnya belum ada open posisi, pasang dua gitu. Kita trap newsnya, ya mau ke atas atau mau ke bawah gitu. Oke, itu pertanyaan bagus. Ya, oke, saya udah pertanyaan bagus. Oke, yang buat Pak Fadil ya. Oke. Ya, saya udah jelasin. Oke, berarti kalau udah lewat jam 9 pending order dilihat ya. Tadi saya udah bilang. Oke, silakan kalau misalnya ada mau tanya. Orang bisa berbeda ya, tiap-tiap orang bisa berbeda. Oke, kalau saya buka biasanya jam 9 pagi gitu, ya. Kalau ini rule saya ya, jam 9 pagi 5 candle ini saya abain jam 9 pagi, ya buka buy stop sell stop. Kalau mau bisa dipantengin boleh, kalau mau pakai automation boleh, oke. Nah, jam 9 malam ini bentar lagi, ya oke, udah selesai gitu. Ini udah dapat nih 1-2 kali nih hari ini, udah cukup gitu, oke. Dori ya paling sehari bisa dapat 1 sampai 3 kali lah paling lah gitu loh. Sehari lumayan lah 1 sampai 3 kalau akurasinya tinggi kan, tinggal money management-nya aja pasti dapat terus kok
gitu. Oke. Ya, jelas nggak sampai sini? Kalau untuk pair ya saya pakai major pair Pak. Kalau yang pair yang lain takutnya ini loh, patin spreadnya Pak. Ini oke ya. Major pair spreadnya pasti bagus ya, sekitar 3 sampai 4 ya. Kalau pair lain ya oke, perhatikan spreadnya gitu oke. Ya kalau spreadnya gede ya gede, jadi ya berarti ya itu kalau spreadnya gede berarti untung kamu lebih kecil kan gitu oke, loss kamu lebih gede gitu. Selama ini saya pakai major pair ya oke, saya nggak suka pakai pair lain soalnya spreadnya gede gitu ya Pak Yohanes ya. Oke, jadi saya selalu pakai major pair gitu. Bahkan sekarang saya cuma pakai euro sama GBP, euro sama GBP doang gitu. Ya oke, ya favorit saya di situ. Gitu. Tapi kalau yang 28 pair boleh dicoba, tapi harus perhatiin spreadnya ya. Gitu, spreadnya gede atau enggak. Gitu. Boleh ini gimana antisipasinya untuk doi yang cepat berubah? Nggak bakal berubah Pak Mano, ya. Doi itu nggak bakal berubah. Ya, dia kan kalau udah sehari begini, dia udah nggak bakal berubah. Gitu, NFP. Kalau NFP yang tadi saya udah jelasin. Ya, cara pasang NFP tadi saya udah jelasin ke Pak itu. Tadi Pak Fadia. Ya, oke, boleh bagi tipsnya untuk baca ciri. Ini dia Pak Fadia, cari ini yang kelemahan ini ya, ini ada Pak Mulyo ya. Saya mute dulu ya. Oke, ada distorsi. Ya, oke ini Pak Fadia boleh ya. Oke, ini pertanyaan bagus lagi dari Pak Fadia. Oke, boleh baca sideway. Nah, ini dia. Doi ini kelemahannya cuma satu. Ya, dari dulu kelemahannya cuma satu. Kalau market sideway, kita bisa kena stop loss 2 kali. Nah, ini kalau market sideway. Oke, jadi saya pasang pakai ini, Pak. Buat ngelihat ini. Saya ngelihat gasnya ini di sini, Pak. Di wadah, ya, sama ATF. Gitu, saya ngelihat gasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya gasnya kenceng, ya, berarti ininya turunnya kenceng. Kalau misalnya pas lagi naik, dia gasnya ini naik kenceng, berarti ini naiknya kenceng. Gitu. Saya pakai ini, Pak. Ya, 2 ini. Kalau misalnya doi polos doang, yang nggak ada ini, berarti kita nggak tahu dia sideway atau enggak. Gitu sih, Pak Fatih. Oke, bisa dimengerti nggak? Pak Fadil ya, oke, pertanyaan bagus-bagus. Ya, oke. Ya, udah saya jawab ya. Oke, thank you. Ya, kalau misalnya udah jelas. Oke, yuk silakan lagi. Ya, udah saya jelasin. Ada lagi? Aduh, martingale saya nggak suka, Pak. Saya pernah kena martingale, kenanya ini, MC, Pak. Saya nggak saranin martingale. Saya nggak pernah saranin martingale. Oke, ya oke. Soalnya ya tahu sih namanya martingale kan mungkin kan dia bakal balik arah ya. Oke, tapi saya nggak saranin kalau kecuali kalau Bapak benar-benar modalnya gede gitu. Oke, kenapa nggak saranin? Ya balik lagi karena risk dan reward-nya jelek gitu aja. Gitu. Oke. Ya, saya nggak saranin juga scalping, apalagi yang baru belajar ya. Oke, ini buat mereka yang udah pengalaman ya. Orang pengalaman aja kadang nggak mau pakai ini. Gitu. Ini buat yang pengalaman ya. Saya nggak saranin sebenarnya martingale scalping. Balik lagi karena risk dan reward-nya jelek. Gitu. Oke. Kebanyakan orang kena MC margin call ini gara-gara pakai ini. Gitu. Saya bilangin aja. Semua sih gara-gara pasti karena ini. Ya. Orang kena MC ini gara-gara martingale sama scalping. Gitu. Saya kasih tahu aja berdasarkan pengalaman. Ya, saya sebenarnya nggak saranin buat pemula. Itu balik lagi, risk sama reward-nya itu jelek. Oke. Ya, seperti gitu. Itu pelajaran yang lain, Pak. Martingale itu layer-layer berapa macam gitu. Oke, saya udah nggak pakai lagi. Biasanya kan begini kan, gitu. Step 1, ya oke. Step 1, buy misalnya 0,1 lot, gitu. Oke, misalnya salah, habis itu buy 0,2 lot. Gitu. Oke, habis itu salah buy 0,3 lot sampai dia balik arah gitu. Oke. Ya balik lagi. Ya, oke, ini tergantung kalian modalnya berapa gitu. Oke, mau berapa layer kan itu kan tergantung kalian ya. Ya, bisanya berapa layer gitu. Oke, jadi ya karena saya udah nggak ini lagi, sorry aja. Ya, saya cuma bisa jawab ini. Ya, saya nggak banyak analisa, nggak banyak kasih belajar ini gitu. Oke, soalnya balik lagi, risk sama reward-nya jelek. Oke. OP sama dalam satu pair, tapi lot beda. Oh ya, itu ya tadi jadi. Tunggu rekaman ya begitu. Kalau TFD itu kan misalnya M5, apakah market berubah? Saya kalau bisa sih jangan time frame-nya jangan direndahin ke itu ya 30 ya. Tapi sih boleh dicoba sih. Tapi kalau misalnya saya ganti ya M5 ya. Kalau bisa sih jangan sih. Ya, terserah sih. Ini kok kayaknya kalau saya bilang malah terlalu rapat gitu. Saya nggak enak lihatnya. Enaknya sih di M30 sih. Gitu. Oke, tapi boleh coba. Siapa tahu malah cocok di M5. Tapi nggak usah khawatir ya. Ininya nggak bakal berubah. Mau M5
Oke, mau M5, H1 ini nggak bakal berubah. Ya, oke. Garis ini nggak bakal berubah nih. Ya, mau M5, M30 atau H1 itu nggak bakal berubah. Gitu. Oke, mau M berapa aja. Oke, bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai M5 boleh. Ya, oke. TF diturunin. Apakah maka nggak berubah? Oke, ngeri pakai martingale. Ya, Pak Dia, saya setuju. Ya, saya setuju. Oke, ya saya sebenarnya nggak ini, nggak saranin buat pemula gitu. Tapi siapa tahu cocok. Tapi siap-siap aja, ya. Apa MC ya? Siap-siap aja MC. Oke, soalnya beberapa hari ya, nggak cuma sekali ya. Beberapa hari itu tuh sekali naik bisa naik terus, sekali turun bisa turun terus gitu. Oke, ya berarti ya siap-siap aja hilang semua modalnya gitu. Oke, itu martingale. Bahaya ini di situ. Ya, tadi saya udah jelasin Pak Arianto. Nanti dilihat aja rekamannya ya. Oke, saya udah jelasin gitu. Kalau misalnya profit dari saya bisa balik arah gitu. Tadi saya udah jelasin. Nanti dilihat aja rekamannya yang dua ini ya. Wadah itu nunjukin tren gas, sebenarnya gas sih. Wadah itu sama kayak ATR, kayak hampir mirip gitu. Oke, nanti referensinya di Forex TST. Ya, ini sebenarnya bukan tren, gas. Ya, kalau misalnya ini tinggi, berarti dia gasnya masih kencang untuk naik. Kalau ininya gede, ini yang merahnya gede, berarti gasnya untuk turun masih gede gitu. Oke, ya itu penanda ini apa ya, gas sebenarnya ya. Oke, seberapa kuat harga itu terus turun apa terus naik gitu. Oke, ya saya tunggu pertanyaan. Kalau misalnya 3 menit nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya untuk Doji session 2 ini. Bedanya sama stokastik beda, stokastik beda. Oke, nanti di literatur ini dicari aja Pak. Oke, beda, wadah itu beda sendiri gitu. Oke, ya beda stokastik beda. Oke, stokastik itu overbought oversold gitu, itu beda, bukan gas. dia tren overbought apa oversold gitu. Oke, jadi beda sama stokastik. Ya, makasih juga sama-sama ya. Oke, semoga ini hasilnya makin bagus. Oke, buat trading yang betul-betul. Oke, tapi saya minta tolong ininya apa ya, hasilnya ya gimana ya, saya pengen tahu gitu loh. Ya, nanti kalian profitnya gimana, saya pengen tahu. Dan saya juga kenapa saya juga mau tahu gitu loh. Oke, soalnya dari tadi ini banyak yang share nih profit terus gitu. Oke, saya juga pengen tahu hasil trading kalian gimana gitu. Ya, nanti kalau saya juga saya pengen tahu gitu loh. Ya, pakainya doi berapa gitu, oke? Ya, gitu aja. Jadi saya saya minta ininya feedbacknya gitu ya, buat trading kalian ini gimana. Oke, pertanyaannya ya, Pak. Tadi itu ngambilnya di first itu kan yang kadang tinggi, kadang rendah. Kadang tinggi, tengah rendahnya saya agak bingung nih. Gimana maksudnya kadang ini tinggi atau rendah? Soalnya first target, second target itu diambil dari Fibo, Pak. Ya, jadi mungkin tiap hari agak beda. Gitu. Tergantung dari volatility market sama Fibo-nya saat itu. Ya, tapi kalau mau aman, ya ambil yang first saja. Dulu, ambil yang first saja. Nanti kalau misalnya udah sampai first, bisa trailing stop. Gitu. Kalau misalnya nggak mau take profit, misalnya masih terus naik, bisa trailing stop. Gitu. Atau stop loss-nya dikunci ke atas. Ya, stop loss-nya ke daerah profit gitu. Oke. Terus apa? Ditunggu tutorial selanjutnya. Ya, mungkin minggu depan deh. Oke, ya, gitu. Saya ada tutorial price channel. Gitu, sama ini buat apa ya? Trailer aja ya buat minggu depan ya. Oke, ini saya ambil nih ini price channel. Gitu. Oke. Ini trading pakai dua ini udah cukup kok. Ya, udah cukup bagus. Ini price channel. Ya, oke, nanti minggu depan. Ya, ini preview aja dulu. Ya, ini trading price channel. Oke juga gitu, cukup oke juga untuk price channel. Ya, pakai doi, pakai price channel udah oke banget. Gitu, oke. Ya, baiklah kalau misalnya begitu ya. Thank you semua ya, saya sapa satu-satu. Ya, oke. Thank you buat Pak siapa nih? Pak Agus ya, oke. Thank you Pak Ariana ya, semoga bisa dapat ilmunya. Oke, ya, ditunggu tradingnya. Thank you Bu Asri ya. Thank you Pak Fadia. Oke, sukses terus Pak Fadil ya, pertanyaan bagus-bagus. Oke, thank you Pak Haryanto, ya, thank you Pak Ian, thank you Pak Mulyo, ya, oke, Pak Riki, Pak Sumano, ya, Kowen, ya, thank you, sama Pak Yohanes, oke, ya, nanti kalau ada tanya di itu ya, di grup aja ya, nanti rekamannya saya langsung kasih, oke, ya, thank you semua, ya, oke, saya pamit dulu, oke, mari. Coba dilihat dulu ya, itu buka ke kalian 4 angka atau 5 angka. Ini kalau saya pakai FPS ya, caranya klik pencet aja F9 kalau mau trade, kok F9 benar. Oh salah, F8 pencet F9, oke. Oh sebentar ada yang masuk. Oke, nah kalian lihat di pencet F9, nah ini kelihatan di sini. Ya, di sini nih 4 angka atau 5 angka. Gitu. Nih, di sini kelihatan, tunggu pulpen saya merah deh. Nah, kelihatan gitu, 4 angka atau 5 angka. Paling bagus sih sebenarnya 4 angka biar nggak bingung.
hitungan pipsnya. Oke, tapi kalau di FBS ini sayangnya dia pakai 5 angka. Ya, justru sekarang 4 angka agak jarang ya brokernya ya. Dulu yang 5 angka justru jarang, sekarang malah pakai 5 angka jadi bikin bingung hitungannya. Ya, tapi nggak usah khawatir. Ya, oke, sebenarnya sama aja. Ya, yang kita lihat ini 4 angka belakang koma. Soalnya ini namanya pips. Oke, kalau 5 angka namanya pipettes. Gitu. Ya, itu yang ngebedain. Oke, silakan dilihat deh broker kalian masing-masing. Ya, oke. Mau pakai broker apapun, ya, nggak masalah. Oke, mau pakai broker apapun nggak masalah. Ya. Oke, soalnya saya bukan IB. Oke, atau introducing broker. Oke, jadi saya nggak netral gitu. Ya, saya nggak masalah pakai apapun. Oke, tapi yang penting dalam pemilihan broker, oke, ya tradingnya lancar gitu. Maksud lancar itu nggak dicurangin, gitu. Ya, kadang chartnya suka dicurangin, gitu. Itu udah kejadian dicurangin. Ya, itu udah kejadian beberapa broker. Ya, tapi saya nggak usah sebut namanya deh. Ya, tinggal cek aja di web. Ya, itu banyak kok. Ya, kalau misalnya oke, habis itu withdrawnya lancar. Bukan depositnya ya, withdrawnya lancar. Oke, bukan deposit lancar yang penting. Deposit sih pasti lancar semua biasanya. Gitu, withdrawnya lancar. Ya, atau nggak lama gitu. Oke, atau nggak diulur-ulur gitu. Oke, itu aja sih catatannya sih, tradingnya lancar. Oke, makanya saya, kalau saya minimal pakai 2 broker. Ya, jadi bisa bandingkan chartnya. Gitu, saya tujuan pakai 2 broker itu cuma buat bandingin chartnya. Kalau broker A sama B sama berarti ya fine gitu. Ya paling kadang-kadang ada beda dikit gitu, dikit banget pipsnya itu masih bisa tolerin deh. Tapi kalau misalnya bedanya sampai 30 pips gitu berarti ada yang nggak beres. Gitu, oke. Itu sih ya kalau misalkan saya sama ini bagus aja nggak apa-apa, nggak masalah, withdraw lancar ya udah terusin aja gitu. Tapi kalau misalnya Bu Mona suatu saat dicurangin ya mending pindah deh gitu. Spreadnya lumayan gede. Kalau spreadnya gede, ya terakhir saya di Insta, ini saya tulis. Terakhir saya di Insta, ya major pair, ya GBP USD, ya Euro USD, major pair, ya, Euro USD, USD CHF sama USD JPY, itu 3 sampai 4 pips sih, 3 sampai 4 pips sih, gitu. Kata-kata sih sama sih. Itu kalau broker-broker yang kita tahu yang ternama ya kata-kata sama. Pair lain saya nggak main, saya nggak trade gitu. Soalnya spreadnya bisa sampai 7 pips gitu. Itu makanya saya nggak ini. Ya berarti saya major pair. Biasanya saya lihat major pair. Lagian juga saya trade juga di major pair. Nggak pair yang lain biasanya. Gitu aja sih. Pak Fajar ya, Pak Fajar nanya, Bapak OP berapa kali? Tergantung pakai indikator apa gitu. Ya, kadang-kadang kan indikator, saya pakai indikator beberapa macam. Gitu, kalau misalnya doli ya kebanyakan sih biasanya rata-rata 2 kali sih. Gitu, tapi kalau mendukung ya, gitu. Ini kebetulan pembahasannya doli, jadi saya ngomongin tentang doli gitu. Kalau untuk yang doli ini biasanya 2 kali, ya sehari gitu. Sorry. Bisa pakai automation maksudnya gimana? Bisa pakai ini, kalau automation ini bisa pakai sell limit, sell stop sama buy stop. Ya kalau misalnya automation di doli ya, bisa pakai sell stop sama buy stop. Tapi kalau misalnya di depan monitor bisa dijagain, gitu. Ngelihat dari wadah sama ATR, gitu. Tapi biasanya 2 kali sih. Ya, kadang-kadang kalau misalnya lagi sibuk gitu, kelewatan momennya ya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Besok pasti ada momen lagi, gitu. Balik lagi kalau misalnya kalau bisa ya yang kamu yang ngatur trading kamu ya, bukan trading yang ngatur kamu, gitu. Kalau bisa begitu. Jadi kadang saya pasang automation, tapi kalau misalnya market yang nggak gitu bagus ya saya liatin manual. Tapi kalau kelewatan ya udah nggak masalah, gitu aja sih Pak Fajar. Ini nanti settingnya nanti ya, nanti habis ini setelah ini. Mulai sampai mana ketika pullback pada trend down. Nah kalau pullback ini beda lagi gitu, beda lagi. Kalau misalnya pakai doi ya, kalau pullback saya biasanya pakai price channel, nggak apa-apa deh. Saya kasih tahu dulu deh. Ya, kalau pullback biasanya saya pakai price channel. Nah ini dia, gitu. Kita bisa tahu pullbacknya di mana. Kalau pakai price channel. Ini nanti hari Jumat.
ya, bukan hari ini, gitu. Ini bisa pullback-nya dari sini, gitu. Kalau mau lihat pullback gitu, saya menjawab pertanyaan, bentar, ada yang masuk sebentar ya, ada yang masuk lagi, Pak Sony. Oke, ya ini ngejawab pertanyaan Pak Michael. Ya kalau pullback saya nggak pakai dolly, saya pakai price channel. Ya nanti ini bahasnya hari Jumat, gitu. Ya pullbacknya sampai mana ini bisa dilihat lewat price channel. Gitu, oke. Tapi kalau pakai dolly, ya sebentar. Nah kalau pakai dolly, paling pullbacknya kalau sudah di second target, gitu loh. Oke. Tapi ini nggak terlalu confirm, gitu. Biasanya second target di Fibo 75, gitu. Itu udah kayaknya bisa mau balik gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari wadah, ya ini masih bisa ke bawah, gitu. Oke. Jadi ada beberapa faktor yang harus dilihat juga, gitu. Oke. Jadi contoh kalau pakai dolly, kita lihat, wah ini second target nih, ini kayaknya bakal pullback Pak Anjo, kayaknya enggak. Aku bilang enggak, ini masih bisa ke bawah terus. Ya sampai ini ATR sama wadahnya udah biru gitu. Oke, kalau ini masih bakal terus ke bawah. Oke, kalau misalnya lebih jelas pakai price channel bisa kelihatan. Ya, lebih kelihatan jelas kalau pakai price channel pullback-nya. Begitu. Oke, siapa nih? Ada siapa lagi masuk? Ya di situ ya. Oke, ya gitu ya Pak Michael ya. Oke, yang bisa saya jawab gitu, menggunakan indikator yang ada. Mulai ada Pak 413 ya, saya panggil aja dulu ya. Oke, ada Pak Agung, ada Pak Ari, ada Pak Fajar, Pak Michael, Bu Mona, Pak Ilham, oke, Pak Ricky, ya, Pak Sony, oke, Pak Wen, Pak William, sama Pak Wadi. Oke, Vice Channel Pak Wen, saya udah umumin Pak Wen. Untuk Selasa ini sesi terakhir doli. Ya, oke, kalau Jumat sesi terakhirnya Vice Channel, gitu. Oke, bukannya diganti, emang udah jadwalnya. Ya, oke, baik. Ya, oke, semua ini sebelum saya mulai, ini saya share dulu filenya. Filenya ini di sini ya. Saya masukin grup aja ya. Oke, file doli ya. Nah, itu silakan diambil. Nggak tahu deh, mungkin kalian udah pada download belum? Oke, kalau misalnya belum saya udah ambil. Nah, itu di grup saya udah kasih. Ya, jadi isinya seperti ini. Gitu, ada 2 file, ada DIN, ada doli 13 sampai 18. Oke, nanti saya jelasin di sini. Oke, ya satu ya, selamat malamnya semua, kita ketemu lagi di sekarang hari Selasa, oke, tanggal 13 Oktober, waktu menunjukkan jam 20:09 atau jam 8:09. Oke, ini hari Selasa ya, ini merupakan sesi terakhir kita untuk doli sistem. Gitu, oke. Ya kita mulai aja. Ini doli sistem ini sebenarnya nama doli itu dari bukan kambing ya, domba ya. Ya saya bilang domba ya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu search di internet, ya oke, ini domba cloning gitu. Ya, jadi ini domba nih di duplicate ya, diduplikat tanpa ini loh, tanpa biologis, tanpa jalur biologis. Jadi dikembangin kayak robot. Dibikin dari 2 gitu. Oke, jadi di copy benar-benar. Gitu, oke. Jadi sebelum saya jelasin tentang doli, ya ada disclaimer buat kalian. Oke, kalau ini presentasi ini semua edukasi aja, ya, atau sharing pengalaman pribadi saya ya. Oke, jadi ini saya nggak pernah saranin jual atau beli, atau rekomendasi jual atau beli. Ya, oke. Jadi ini sebagai sarana edukasi aja, sharing indikator yang saya pakai dan saya ciptain. Gitu. Oke, nah hasil trading masa lalu nggak bisa jamin hasil trading masa depan, gitu. Oke, jadi kadang-kadang tahun ini doli bagus banget, gitu. Oke, tahun depan kadang-kadang belum tentu bagus banget. Ya, oke, jadi ya market itu dinamis, bukan statis gitu. Oke, jadi ya kita harus adaptasi terus. Ya, pengalaman trading sama jam terbang bisa beda-beda, betul. Hasil trading bisa beda juga, tergantung sikap toleransi risiko terhadap individu. Maksudnya begini. Kadang kalau ada trader A ya masuk posisi buy, oke. Trader B masuk posisi buy juga, sama-sama masuk. Kadang trader A-nya bisa win atau profit, kadang trader B-nya bisa loss. Bisa begitu, ya. Oke, udah pengalamin padahal sama-sama masuk. Oke, kenapa bisa begitu? Oke, biasanya ya balik lagi pengalaman jam terbang sama kadang-kadang B mungkin resikonya takut gitu ya, jadi cepet-cepet cabut gitu. Oke, kalau A itu lebih berani gitu. Itu ya toleransi resiko itu mempengaruhi ya terhadap trade gitu. Oke. Dan semua resiko baik lagi ya, kalian kan udah pada dewasa ya. Oke, semua resiko itu tanggung jawab masing-masing ya. Ya, kalian trading forex menggunakan platform sendiri, broker sendiri. Kalau profit juga kita nggak bagi-bagi, kita nggak minta bagian gitu. Ya, profit juga kalian nikmati sendiri ya. Oke, jadi kalau misalnya loss juga
tanggung jawab sendiri ya. Oke, itu resiko kalian masing-masing. Gitu. Oke, itu selalu saya bilangin di sini. Oke, kalau misalnya kamu pengen dapat uang lebih bunga bank, ya pasti ada resikonya. Oke, ya saya lanjutin. Oke, ini sama disclaimer-nya. Oke, nah ini dia. Ini Dolly ini saya ciptain bersama CGA. Ya, oke, saya ada CGA. Ini kita perkenalkan di tahun 2003. Oke, sorry, bukan 2003, 2000, ya betul, sorry, sekitar 2007. Ya, oke, saya sampai lupa. Oke, soalnya udah lama banget gitu. Oke, sekitar 2006. Ya, oke, kita ciptain 2006. Gitu, oke. Jadi ceritanya begini. Kenapa waktu itu ada Dolly? Jadi ceritanya begini. Ada suatu indikator. Ceritanya begini. Ya, oke, cerita singkat aja ya. Ya, ada suatu indikator ya di tahun 2006 ya, oke, dijual di harga $200 gitu. Oke, waktu zaman itu ya cukup mahal gitu, oke. Ternyata setelah dibeli ya indikator itu isinya mengecewakan gitu. Oke, jadi waktu itu ya paling isinya sangat simpel lah gitu ya. Jadi kata lain ya orang yang pada beli pada kecewa gitu. Ya, termasuk CGA. Oke, ya. Jadi kita inisiatif ya, oke, saya dan CGA ya bikin copy sistem itu sendiri. Jadi kita copy sistemnya, oke. Kita nggak mau melanggar gitu, oke. Karena mereka tuh sistemnya pakai Vibo, ya kita pakai Vibo juga gitu, oke. Cuma ya tampilannya lebih bagus ya, dan kita share free gitu. Ya, oke, ceritanya begitu. Ya, jadi ada suatu sistem tahun 2006, saya juga udah lupa namanya. Ya, oke, pada kecewa, akhirnya di copy sistemnya, oke, dibuat lebih keren, lebih bagus, dan di-share secara free. Ya, kita nggak copy persis indikator itu, jadi kita ambil Fibonacci-nya, terus kita ini sendiri, kita inovatif sendiri, gitu. Oke, ceritanya begitu. Ya, kalau lihat di sini, ini ada ininya, saya kasih webnya aja. Oke, literaturnya di sini. Sebentar. Ya, saya kasih literaturnya. Ini dia. Nih, untuk literatur lengkapnya di ForexTSD. Ini, oke, tapi sekarang udah ganti jadi MQ5. Gitu, oke, saya kasih aja ya. Ini literaturnya. Oke. Nah, ini di tahun 2006, ya, oke, saya kembangin lagi. Selain Dolly, saya gabungin sama Isaka sama Nina. Itu pokoknya tiga indikator yang paling populer lah waktu itu. Akurasinya cukup tinggi. Oke, jadi untuk ini kalau bentuknya kayak gini. Nah, oke, saya singkat DIN. Ini dia bentuknya. Oke, DIN itu singkatan dari Dolly, ya, oke, Isakas sama Nina. Gitu. Oke, 3 indikator itu gabung. Saya udah kasih filenya di grup, ya nanti bentuknya kayak gini. Gitu, oke. Jadi ya sistemnya ini mudah. Tapi entry-nya agak sulit, soalnya harus 3 indikator menunjukkan signal gitu, oke. Nah, ini dia. Tapi saya nggak akan sampai ke sini nanti. Ini Dolly 13, 16, 18, oke. Kayaknya saya cabut deh sebentar, ada kok. Nah, ini dia. Ini yang sebentar ada yang masuk, oke, sip. Ya, ini yang saya maksud nih. Oke, jadi ini ada Dolly, ada Isakas, ada Nina dijadiin satu gitu. Maka tambah mabok kalau dilihat. Ya, akurasinya ya lumayan cukup tinggi gitu. Oke, tapi kalau dipelajari ya tambah mabok gitu. Oke, jadi kita sebatas hari ini Dolly aja di sini. Nah, ini dia. Oke. Tadi Pak Michael ya tadi tanya ya. Oke, Pak Michael ini pullback nggak? Ini dia. Oke, kelihatan di sini. Nggak pullback karena ATR-nya masih tinggi, wadahnya masih tinggi. Makanya ini masih bisa terus ke bawah. Oke, kalau saya lihat. Ya, kalau misalnya menurut price channel, ya dia nge-break gitu, nge-break price channel. Gitu. Oke, nanti yang price channel hari Jumat saya akan jelasin. Oke, saya lanjutin dulu. Oke, saya lanjutin dulu sebentar. Oke, ada yang masuk. Oke, sudah. Oke, good. Ya, oke, thank you. Ya, saya lanjutin. Oke. Nah, ini saya kenalin ke Dolly di Kaskus tahun 2012 ya. Jadi tahun 2006-2007 dicoba dulu sama orang-orang bule di luar ya. Oke, cukup oke ya, bagus hasilnya. Dan saya bingung di Kaskus belum ada yang share, jadi saya share sendiri.
ya tahun 2012 gitu di Kaskus ya. Literaturnya di sini. Oke, kalau di Kaskus saya kasih aja literaturnya kalau misalnya mau dibaca lebih dalam. Ya, oke, nah ini dia. Oke, di sini. Saya share aja ya. Oke, nah ini dia. Literaturnya di situ semua. Oke, untuk yang di Kaskus. Oke, saya lanjut lagi. Ada yang mau masuk. Oke, thank you. Ya. Oke, itu yang literatur yang di Kaskus. Oke, kemudian itu dia berkembang. Ya ini dia testimonial ya. Kita biasanya salah satu testimonial yang pakai doi. Ya, oke, tetap saya gratis saya kasih. Ini salah satu testimonial. Ini sampai berkembang sampai di MT5 ya, forum MT5. Oke. Ya ini sampai 4 thread gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada indikator yang sampai dijabarin 4 thread ya berarti akurasinya cukup oke ya, indikatornya pasti bagus gitu. Ya, sampai banyak thread gitu. Oke. Cuma kurang ajarnya mereka nggak minta izin sama saya. Ya jadi saya baru tahu ada 4 thread. Ya, kadang malah ada yang ini manipulasi dibikin versi Indonesia. Tapi nggak masalah, is okay gitu ya. Yang penting bisa kasih free gitu. Nah, jadi ceritanya begini. Dori itu free sampai Dori sebentar ya, ini saya tutup. Dori itu free sampai Dori versi 13. Dikasih EX saja, EX 4 doang gitu. Soalnya di luar sana, ya, Dori pada dijualin gitu ya, dapatnya free tapi dijualin. Si dia jadi marah gitu. Jadi yang ke 13 ke atas dikasihnya EX doang. Ya, tapi kalau kamu mau ambil MQL 4-nya, ya saya ada kasih si MQL 4-nya kalau mau dioprek ya. Di bagian din version ini. Ya, di bagian expert ada indikator dorinya dalam bentuk MQL. Nah, ini nih. Kalau misalnya mau dioprek. Silakan. Saya berikan. Sebentar ada lagi ya, Pak Bu Mona. Nanti bentuknya kayak gini dori. Sebentar, ini lagi dibuka. Mudah-mudahan kuat. Sampai sini dulu deh. Ada mau tanya nggak? Nah ini dia. MQL 4-nya dulu ini. Bentuknya kayak gini. Gitu. Kalau misalnya ngerti coding, ya boleh dilihat gitu. Ini ya codingnya. Sebentar. Ini coding dori. Ya saya udah kasih di grup ya. Sampai saat ini ada mau tanya? Sudah. Good ya. Ada mau tanya? Bagaimana pakai broker open market jam 7 indikatornya sama dan ya. Ini boleh dijelasin settingnya. Settingnya begini, kalau mau lihat settingnya, nah ini Pak Fajar bilang, open marketnya jam berapa dulu? Lihat dulu ini. Soalnya Dori ini pakai open marketnya jam 4. Gitu, pakai jam 4 pagi. Kalau misalnya jam 7, itu contohnya apa ya Pak Fajar ya? Sampai jam 7 pagi ya, buka ya. Boleh kasih contohnya nggak? Gitu, biar mereka yang brokernya sama bisa tahu gitu. Ya, Pak Fajar boleh diketik deh, broker yang jam 7 pagi itu apa aja. Ya, settingnya begini. Settingnya caranya begini, klik kanan, buka indikator, ya, dorinya dibuka, habis itu di sini GMT ini, GMT hour-nya, gitu. Kalau misalnya jam 7 dikasih -3, gitu, ya, GMT hour-nya diganti, gitu. Di situ, ya, diganti jadi -3, betul kan Pak Wajah? Kalau misalnya ada salah dikasih tahu. Itu saya sih jam 4 setahu saya ya. Ya, saya sih nggak ganti-ganti setahu saya jam 4 atau saya ganti saya lupa gitu. Setahu saya jam 4. Gitu ya, dicek aja. Gitu. Nah, kalau di Dori yang 18 ya, diklik kanan. Sebentar, ini saya record ya. Ya, diklik kanan di bagian indikator ya, diklik 2 kali seperti biasa. Variabelnya nah ini nih, shift hour ya, diganti -3 kalau misalnya jam 7 pagi gitu. Diganti ininya -3. Di situ sih ya. Tapi sementara kalau misalnya bingung brokernya apa dulu, pakai aja dulu defaultnya. Ya, kalau FPS sih defaultnya sih sama sih. Ya, jam 4 pagi dia buka gitu. Bisa dimengerti nggak? Ada yang mau tanya nggak? Bisa dimengerti. Ya, silakan kalau ada mau tanya. Nanti kalau mau tanya langsung tanya dulu ya, saya lanjutin dulu. Baik ya. Sip. Ya, saya lanjut dulu. Nah ini Dori yang tadi saya udah jelasin ya. Dori itu cloningan dari domba ya, bukan kambing. Domba. Jadi nggak ada satu sistem yang harganya mahal, akhirnya kita cloningin. Gitu. Penampakan Dori seperti ini. Nah terus habis itu sampai versi 18. Yang saya kasih nanti versi 13, 16, 18. 13 bedanya di ini.
Semuanya sama pakai Vibo, tapi di 13 bedanya di open ini, open itunya, open trade-nya. Kalau 16 10 pips sudah ambil, 13 15 pips baru balik atau 20 nanti kita bisa lihat. Gitu, oke. Sebentar, nanti saya kasih tahu bedanya. Gitu. Itu bedanya di open pips ya, di variabelnya. Gitu, oke. Saya langsung kasih tahu aja deh ya. Jadi kalau dari 13 ini di sini. Ya, ini yang 13 ya. Kelihatan versinya itu di sebelah kiri. Ya, itu 13. Jadi klik kanan indikator list seperti biasa, indikator list klik 2 kali di dolinya. Sorry. Nah, ini dia. Dia ambil pipsnya yang di atas ini. Sebentar, saya mau baca ini ya dulu. Di bagian ini entry-nya ini loh. Kemarin kayaknya Pak Fajar udah kasih tahu nih open entry ini. Sebentar ini nih, ini di bagian sini. Ya, by area. Ternyata 20. Doli itu ambilnya 20 pips. Ya, dari ini. Dari titik tengah open 20 pips. Oke.